Bab 1581, Krisis Bulan Darah. Lindungi Permaisuri. Saat Blood Moon bergerak, 18 Kasim dan pelayan tua telah bersiap. Mereka berdiri di atas formasi susunan, dan Permaisuri serta Bulan Darah berdiri di tengahnya. Sekarang setelah Blood Moon melancarkan serangan mendadak, rune di bawah 18 Kasim dan pelayan berkilauan saat mereka mengumpulkan kekuatan mereka, membentuk sungai besar yang mengalir deras menuju Blood Moon. Ubin lantai meledak berkeping-keping saat energi melaju ke depan seperti air pasang, penuh dengan niat membunuh. Menghadapi serangan gencar 18 orang ini, Blood Moon dengan dingin mencibir. 18 arai raja yang jelas. Istana perdamaian gersang yang bermartabat, sebagai penguasa harem kamu hanya dapat menampilkan formasi susunan tingkat ini. 18 Clear King arai dari Arid Peace Palace harus dibuat oleh Master Arai dan Master Rahasia Dewa. Namun, di dalam seluruh jalan Asura bagian dalam, meskipun Master Arai agak mudah ditemukan, Master Rahasia Dewa tidak, mereka adalah karakter yang sangat mahal. Jika seseorang ingin meminta bantuan salah satu dari mereka maka mereka harus membayar mahal. Terlebih lagi, harus ada persahabatan tertentu atau mereka tidak akan repot-repot memulainya. Jika itu adalah Kaisar Biru Marvel maka dia pasti bisa meminta Master Rahasia Dewa kelas 6 untuk menambahkan simbol Rahasia Dewa ke formasi susunan ini. Faktanya, di tahta Kekaisaran Emas Marvel Blue Imperial Palace serta Aula Surga dan Bumi, terdapat susunan Rahasia Dewa kelas 6 puncak. Begitu formasi susunan ini dimulai, efeknya akan luar biasa. Namun di harem, Arid Peace Palace hanyalah tempat tinggal setengah langkah permaisuri Raja Dunia. Baginya, mustahil menggunakan arai sebesar itu. Yang disebut 18 Clear King arai ini hampir tidak bisa dianggap berada di kelas 6, atau dengan kata lain formasi susunan kuasi kelas 6. Arai Rahasia Dewa kelas 6 jauh lebih mahal daripada simbol Rahasia Dewa kelas 6 karena formasi susunan memerlukan lusinan simbol Rahasia Dewa dengan tingkat yang sama untuk mendukungnya. Bagi Arid Peace Palace, kemampuan untuk menyusun formasi susunan kuasi kelas 6 sudah sangat mewah bagi permaisuri Raja Dunia setengah langkah. Ke-18 Kasim dan pelayan tua Holy Lord berdiri di atas 18 Clear King arai. Dengan itu, kekuatan serangan gabungan mereka meningkat puluhan kali lipat dan seseorang bisa melawan Raja Dunia, dengan asumsi bahwa 18 Clear King arai ini tidak rusak. Tapi bagaimana bisa seorang Raja Dunia sejati berdiam diri di sana dan membiarkan dirinya dikejutkan oleh orang-orang ini? Saat itu juga, Blood Moon mengeluarkan jimat emas bersinar dari cincin spasialnya. Desain kepala hantu ganas menghiasi jimat itu, ini adalah simbol Rahasia Dewa kelas 6. Simbol Rahasia Ilahi ini telah dibuat oleh Sutua dari Persatuan Master Rahasia Ilahi khusus untuk Bulan Darah. Ooltsu dan Blood Moon memiliki persahabatan yang sangat mendalam, dan alasan Lin Ming bisa datang ke Marvel Blue Nation juga karena dia diperkenalkan oleh Ooltsu. Saat simbol Rahasia Dewa memasuki tangan Blood Moon, simbol itu mulai menyala dengan cemerlang, berubah menjadi ratusan pola dao yang menghujani. Pola dao ini tidak menyerang 18 Kasim dan pelayan, namun menyerang simbol susunan di bawah kaki mereka. Ini adalah simbol penghancur susunan kelas 6 dan 18 arai Clear King berada dalam level susunan yang akan dipatahkan oleh simbol ini. Sebagai anggota tingkat tinggi dari Heaven's Net, dia secara alami akan mengumpulkan informasi yang cukup sebelum dia menjalankan misi. Sebelum ini, Lord Snow telah membayar harga yang cukup untuk menyuap cukup banyak Kasim dan pelayan agar memberitahunya bahwa formasi susunan besar di Arid Peace Palace adalah 18 Clear King arai. Menanggapi susunan ini, Blood Moon telah meminta bantuan Sutua untuk menyusun simbol penghancur susunan tertentu. Sekarang, waktunya telah tiba untuk menggunakannya. Ya, suara sakit gigi bergema disertai kilatan cahaya keemasan, membutakan semua orang di aula. Pada saat itu, rune di bawah 18 Kasim dan pelayan hancur, berubah menjadi aliran energi dahsyat yang menyebabkan serangan balasan terhadap mereka. Tubuh mereka bergetar dan hampir terluka. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Blood Moon. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke depan. Esensi sejati yang kuat dituangkan ke dalam pedangnya. Saat pedangnya ditebas, bulan bulat dan cerah muncul di belakang Blood Moon. Cahaya bulan yang dingin menyinari, menutupi seluruh istana perdamaian yang gersang. Adapun Blood Moon, dia diterangi oleh bulan ini sebagai latar belakangnya. Tubuh rampingnya terentang seperti seorang dewi yang menunggangi angin, penuh dengan pesona dan keanggunan yang tak terbatas. Namun, pesona dan keanggunan ini justru berakibat fatal. Kekuatan macam apa yang dimiliki Blood Moon? Meskipun dia terluka, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik Raja Dunia, seseorang yang tidak dapat ditandingi oleh seorang Holy Lord. Dengan kilatan cahaya bulan, malam yang dingin dan dingin seakan turun. Di bawah naungan malam tanpa akhir ini, semua orang merasa tertekan. Bulan cerah di langit menarik perhatian semua orang. Ini buruk. Warna kulit permaisuri Naye berubah. Esensi sejati keluar dari tubuhnya saat dia mundur dengan cepat. Dia sangat menyadari bahwa pada saat itu dia telah dilindungi oleh domain Blood Moon. Malam yang panjang dan cahaya bulan yang terang ini, itulah wilayah kekuasaan Bulan Darah, malam panjang tanpa akhir. Saat Naye mundur, 2 orang Kasim dan seorang pelayan menanggung beban terberat dari serangan Blood Moon. Serangan Blood Moon menyerang mereka, memenggal kepala mereka dan membuat kepala mereka berguling ke lantai. Seperti ini, 18 Clear King arai dipecah oleh Blood Moon. Saat darah memercik, cahaya bulan tampak berwarna merah. Bulan cerah di langit mulai berubah warna menjadi agak kemerahan. Ini adalah tanda Bulan Darah.
Dalam wilayah kekuasaannya, setiap kali dia membunuh seseorang, bulan akan meminum darahnya, dan menjadi semakin merah. Begitu dia membunuh banyak orang, bulan terang ini akan berubah menjadi bulan darah merah tua. Dan pada saat itu, kekuatan malam panjang tanpa akhir akan mencapai puncaknya. Setelah keberhasilan serangan pertamanya, Blood Moon tidak berhenti sampai di situ. Pedangnya berubah arah saat dia menebas sekelompok Kasim dan pelayan lainnya. Dia ingin segera membunuh para tokoh dikdaya Holy Lord awal ini dan menggunakan darah mereka untuk mengairi malam panjang tanpa akhir. Blood Moon awalnya adalah anggota tingkat tinggi dari organisasi pembunuh. Bahkan di dalam Arid Peace Palace, dia membunuh tanpa ampun. Dia sangat sadar bahwa dalam situasi ini, bukan lagi pertanyaan apakah dia memberontak atau tidak. Sejak zaman kuno, ketika pergantian dinasti akan datang, kudeta dan sungai darah adalah hal biasa, baik di dunia fana atau dunia seniman bela diri. Selama seseorang menang, maka seseorang masih bisa menjadi raja tidak peduli berapa banyak orang yang mereka bunuh. Namun jika ada yang kalah, itu merupakan kejahatan besar karena memberontak terhadap negara. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah penjahat, ini adalah kebenaran yang paling sederhana. Pada saat ini, Permaisuri memanfaatkan fakta bahwa Kaisar berada dalam pengasingan tertutup untuk menunjukkan tangannya. Dengan kekuatan, dia ingin menundukkan semua orang. Bagaimana Blood Moon bisa duduk diam dan menunggu kematian? Namun saat Blood Moon menyerang untuk kedua kalinya dan hendak memenggal kepala Kasim lainnya, sebuah alarm berbunyi di dalam hatinya. Niat membunuh tersembunyi di dalam atmosfer kekacauan, seperti ular beludak yang bersembunyi di semak-semak. Serangan diam-diam. Bulan darah terkejut. Saat ini, sebenarnya ada penyergap tersembunyi yang muncul entah dari mana. Metode persembunyian dan teknik pembunuhan seperti itu meninggalkan rasa gelisah yang kuat di hatinya. Dia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan siapa orang itu, dia dengan cepat mundur. Dengan suara pelan, domain malam panjang tanpa akhir ditembus oleh kekuatan aneh. Kekuatan ini sangat kejam dan menyeramkan, menembak langsung ke arah Blood Moon. Hati-hati di belakangmu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ini adalah peringatan Lin Ming. Tanpa pikir panjang, Blood Moon menebas di belakangnya. Dengan suara retakan yang keras, dia memotong belati hitam yang berkedip. Karena domain malam panjang tanpa akhir telah dirusak, sejumlah besar energi pedang yang tajam dan keras menyembur keluar. 3 pilar naga melingkar yang didukung oleh formasi susunan terpotong-potong oleh energi pedang ini. Seluruh struktur berguncang, hampir runtuh dengan sendirinya. Pertarungan antara Raja Dunia Kuasi dapat memindahkan gunung, memenuhi lautan, dan bahkan menghancurkan beberapa planet yang lebih kecil. Dengan pertempuran sengit yang terjadi jauh di dalam istana, tidak peduli seberapa kokoh bangunan itu, begitu kehilangan perlindungan suatu domain maka itu tidak akan mampu memblokir arus esensi sejati yang mengalir deras. Langit putih, apakah itu kamu? Suara Blood Moon terdengar dingin, kulitnya suram dan gelap seperti dasar danau. Meskipun serangan diam-diam itu tidak melukainya, serangan itu telah menanam benih domain parasit di dalam domainnya. Benih parasit ini tidak mampu menyakitinya. Hanya dengan sedikit usaha dia bisa mengeluarkan benihnya, tapi proses ini membutuhkan waktu. Sementara itu, benih ini akan mengikis esensi aslinya, sehingga dia tidak dapat mengaktifkan kemampuan domainnya. Dan pada saat ini, seorang pria jangkung berjubah abu-abu keluar dari balik layar lipat di dalam Arid Peace Palace. Layar tipis ini seharusnya tidak mampu mengisolasi rasa seorang seniman bela diri. Jika Blood Moon tidak dapat mengetahui hal ini sejak awal, maka ini membuktikan bahwa orang tersebut memiliki teknik penyembunyian yang luar biasa. Dan orang yang biasanya memiliki kemampuan seperti ini adalah para pembunuh. Blood Moon, sudah lama kita tidak bertemu. Seorang pria berkata dengan suara serak, dan segera memanggil nama kode Blood Moon di dalam Heaven's Net. Dia mengenakan topeng putih dan hitam dengan 2 garis merah darah mengalir dari matanya, tampak garang. Dia jelas tahu siapa Blood Moon. Seseorang dari jaring surga. Mata Lin Ming menyipit saat dia segera menyadari hal ini. Bab 1582, Pembunuh Langit Putih. Ketika Blood Moon melihat pria bertopeng itu muncul, kulitnya berubah suram. Dia sama dengan Blood Moon yang keduanya menutupi budidaya mereka dengan teknik rahasia, sehingga orang tidak bisa melihat pada tingkat apa batas budidayanya. Selain itu, topeng hitam putihnya mampu mengisolasi semua indera sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengungkap apapun tentang dirinya. Ini adalah taktik yang sering digunakan oleh Heaven's Net. Siapa itu? Lin Ming bertanya dengan transmisi suara esensi sejati. Salah satu dari 3 pemimpin Heaven's Net, White Sky, pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Jawab Blood Moon, matanya tertuju pada langit putih. Raja Dunia, alis Lin Ming terangkat. Dia sama sekali tidak terkejut dengan batas budidaya langit putih. Heaven's Net mirip dengan Marvel Blue Nation, keduanya bisa dianggap sebagai puncak tanah suci Raja Dunia. Dan, bos besar Heaven's Net kemungkinan besar adalah Raja Dunia yang hebat sedangkan para pemimpin lainnya adalah Raja Dunia biasa. Blood Moon sendiri sebenarnya berada di perbatasan awal Raja Dunia. Di antara pembangkit tenaga listrik Raja Dunia, dia berada di ujung spektrum yang lebih lemah. Langit putih di depannya mirip dengannya. Tapi saat ini, situasi Blood Moon awalnya tidak bagus. Kemunculan langit putih tiba-tiba menimbulkan krisis besar. Menghadapi langit putih, Blood Moon mencibir dan berkata, aku tidak pernah mengira kamu akan mengejarku sampai ke sini. Untuk memburuku, kamu telah melibatkan diri dalam perebutan tahta Marvel Blue Nation.
Permaisuri Naye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, selir kekaisaran bulan, atau, mungkin lebih baik jika aku memanggilmu bulan darah. Apa menurutmu hanya Tuan Salju yang bisa mengundang orang-orang dari Heaven's Net, tapi aku tidak bisa. Yang kubawa bahkan lebih kuat darimu. Saat Naye berbicara, dia duduk kembali di singgasana permaisurinya. Ekspresinya berubah menjadi menganggur dan bosan sekali lagi, seolah-olah semuanya ada dalam kendalinya. Pada awalnya dia tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Blood Moon, Heaven's Net lah yang mendekatinya atas inisiatif mereka sendiri. Mereka ingin ikut serta dalam perebutan tahta, dan tujuan mereka dalam semua ini adalah Blood Moon. Ini tentu saja merupakan kejadian yang membahagiakan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, semua itu menyebabkan Permaisuri Naye memanggil Blood Moon hari ini. Dia sudah melakukan semua persiapannya untuk menempatkan Blood Moon dalam jebakan maut. White Sky memandang Blood Moon dari bawah lubang mata di topengnya. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, Blood Moon, jika kamu berpikir kamu bisa menemukan perlindungan di Marvel Blue Imperial Palace, maka kamu salah jika menuruti khayalan aneh seperti itu. Jika Anda bisa melibatkan diri dalam perebutan tahta, kami juga bisa. Saya tahu Anda mengetahui tujuan saya datang ke sini. Apakah barang yang ditinggalkan bos besar ada di tanganmu? Selama kamu menyerahkannya, aku tidak akan membunuhmu. Kamu dan aku berasal dari organisasi yang sama jadi tentu saja aku punya perasaan terhadap rekan-rekanku. Saya bahkan tidak peduli dengan masalah otoritas di Heaven's Net karena tidak ada satupun yang menyangkut saya sama sekali. Jika kamu ingin pergi dan membawa seseorang bersamamu maka aku tidak akan menghentikanmu. White Sky tidak menyembunyikan tujuannya sama sekali, dia juga tidak peduli dengan kehadiran permaisuri atau yang lainnya. Suaranya kasar, membawa niat membunuh samar yang kuat dan agresif. Saat Lin Ming mendengar ini, pikirannya bergerak. Sesuatu yang ditinggalkan bos besar. Dia awalnya merasa aneh bahwa akan ada perebutan kekuasaan internal di dalam Heaven's Net. Lin Ming berpikir itu karena mereka bersaing untuk mendapatkan otoritas, tapi sekarang tampaknya penyebab aslinya adalah semacam harta karun. Jika ini adalah harta karun yang bisa menyebabkan pertumpahan darah di antara tokoh-tokoh tingkat tinggi di jaring surga, maka ini pasti sesuatu yang luar biasa. Apa yang kamu inginkan tidak ada di tanganku. Blood Moon tidak berniat menawar nyawanya. Dia mengarahkan pedangnya tepat ke tenggorokan White Sky. Melihat ini, White Sky terkekeh, tawanya terdengar sampai ke telinga. Saya pikir Anda akan memberikan tanggapan seperti itu, kalau tidak, itu bukan Anda sama sekali. Tapi, lihat sekelilingmu, apakah kamu masih berpikir kamu bisa menang dalam situasi ini? Saat pria berjubah abu-abu itu berbicara, dia mengeluarkan pedang pendek dari cincin spasialnya. Pedang ini panjangnya 2 kaki tanpa pelindung tangan. Terlebih lagi, gagangnya sangat pendek, panjangnya hanya 2 inci, sehingga sulit dipegang oleh pria dewasa. Pedang pendek itu berwarna biru tua dan bilahnya setipis kertas. Tanpa diragukan lagi, pedang pendek ini bisa menampilkan kecepatan seseorang hingga batasnya. Blood Moon, sepertinya kamu akan mati di sini hari ini. Sayang sekali kesombongan dan kesombonganmu telah menjerumuskanmu, sungguh disesalkan. Dulu, bos besar juga sangat menghargaimu. Suara White Sky terdengar dingin dan acuh tak acuh. Topeng putih dan hitamnya kosong dan tanpa ekspresi, tapi 2 garis yang turun dari dasar matanya tampak lebih ganas dari sebelumnya. Tinggalkan Blood Moon untuk aku tangani. Kalian semua bisa mengatur bawahan lainnya. Fokus White Sky sudah tertuju pada Blood Moon. Adapun Permaisuri Naye, dia diam-diam duduk kembali di singgasananya dan dengan lembut melambaikan tangannya. Kasim Sun memahami perintah ini, dan memimpin 15 pelayan dan Kasim tua yang tersisa untuk mengepung Lin Ming, Xiao Moxian, dan Kasim Liang. Bahkan para Kasim muda dan pelayan muda yang mengikuti Blood Moon pun dikepung. Pelayan muda yang membawakan air cucian untuk Lin Ming dan Xiao Moxian sudah pucat karena ketakutan. Dia telah menduga bahwa tidak akan ada hal baik yang datang dari panggilan permaisuri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa masalah akan berkembang hingga tahap ini. Kedua belah pihak sebenarnya akan bertarung di Arid Peace Palace, dengan mempertaruhkan hidup dan mati. Para pelayan muda ini sangat sadar bahwa jika Blood Moon dikalahkan, mereka akan dikuburkan bersamanya. Bagi permaisuri, membunuh mereka tidak berbeda dengan menyembelih ayam atau anjing. Dan dalam situasi saat ini, tampaknya mustahil bagi Blood Moon untuk menang. Bahkan jika dia bisa melarikan diri sendirian, para pelayan dan Kasim muda yang dia tinggalkan akan dipukuli secara brutal sampai mati. Haha, Kasim Liang, aku tidak pernah mengira akan ada hari seperti itu antara kau dan aku, seekor burung pintar tahu di pohon mana ia akan bersarang. Jika kau menyesali keputusanmu, masih ada waktu untukmu. Saya bisa memohon simpati Anda kepada permaisuri dan mungkin permaisuri akan mengizinkan Anda mempertahankan hidup murahan Anda. Kasim Sun menjentikkan jubah Kasim kuningnya, senyum seorang pemenang di wajahnya. Saat dia memandang Kasim Liang, matanya sama seperti sedang melihat cacing yang menyedihkan. Menghadapi Kasim Sun yang sombong, wajah Kasim Liang menjadi gelap. Tidak ada harapan bahwa dia akan mendapatkan keselamatan dalam bentuk apapun jika dia menyerah secara sukarela. Saat ini, dia sedang memikirkan peluangnya untuk bisa melarikan diri dengan aman dari Arid Peace Palace. Serta kamu, Kasim Sun berbalik ke arah Lin Ming. Bakatmu tidak terlalu buruk. Jika Anda bersedia bersaksi melawan selir kekaisaran bulan dan mengakui semua aktivitas memalukan yang terjadi antara Anda dan dia, maka permaisuri akan memaafkan Anda atas kejahatan berat yang Anda lakukan.
Mungkin Anda bahkan akan menerima bantuannya dan diterima di istana sebagai seorang kasim. Anda akan memiliki kesempatan untuk mempraktikkan melodi bunga matahari yang dirindukan banyak orang dalam mimpi mereka. Kasim Sun berkata, ekspresi wajahnya penuh perhatian dan ceria. Memang benar, jika permaisuri ingin menyingkirkan selir kekaisaran bulan hari ini, dia masih memerlukan alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukannya serta bukti untuk menghentikan kritik dari orang lain. Dan, Lin Ming akan menjadikan bukti sempurna sebagai saksi. Kamu ingin aku bersaksi melawan Imperial Concubine Moon dan berlatih melodi bunga matahari. Lin Ming tertawa, tawanya dipenuhi dengan kegembiraan yang sembrono. Kasim Sun mengerutkan kening. Apa yang kamu tertawakan? Dia menertawakan betapa bodohnya kamu. Xiao Moxian tiba-tiba berkata, suaranya jernih dan nyaring, menarik perhatian semua orang yang hadir. Kura-kura tua bodoh sepertimu telah bekerja keras sebagai antek, namun kamu masih bisa merasa lebih unggul dari siapapun. Lihatlah dirimu yang menjijikkan. Anda tidak tampak seperti hantu atau manusia. Mungkinkah kamu berpikir semua orang di dunia ini ingin menjadi seperti kamu? Saat Xiao Moxian berbicara, dia tersenyum gembira seolah dia tidak peduli sama sekali dengan suasana tegang di sekitarnya. Dan, tindakannya tentu saja membuat marah Kasim Sun. Dia telah diejek oleh Xiao Moxian dan disebut lebih rendah dari kuda dan keledai yang dikebiri. Sekarang dia diejek lagi. Dasar pelacur kecil, sepertinya kamu lupa dengan apa yang aku katakan. Di istana, kami mengalami bentuk penyiksaan yang paling parah. Tahukah Anda apa itu kuda kayu? Pertama kami akan melumpuhkan kultivasi Anda dan mengubah Anda kembali menjadi manusia fana. Kemudian, kami akan menanggalkan semua pakaianmu dan memaksamu menunggangi kuda kayu di jalanan. Dan, kuda kayu ini memiliki segala macam alat perangkap. Setelah kamu memahami rasa sakit luar biasa mereka, kamu akan tahu apa artinya mengharapkan kematian, hahaha. Kasim Sun tertawa aneh. Seekor kuda kayu adalah bentuk hukuman paling brutal yang bisa dijatuhkan oleh istana fana kepada seorang wanita. Ada pilar kayu di atas kuda kayu itu, dan pilar ini akan melebar ke atas dan ke bawah, tanpa ampun menghancurkan tubuh wanita dari dalam. Seringkali orang yang menunggangi kuda kayu itu disiksa sampai mati. Ini adalah bentuk hukuman yang sangat kejam dan biadab. Dan dalam dunia pencaksilat, kuda kayu itu dibentuk dari kayu keras berduri yang berumur puluhan ribu tahun. Kayu ini sekeras besi ilahi, dan dengan seniman bela diri wanita yang budidayanya terbuang sia-sia, mereka juga akan mati dengan menyedihkan karena penderitaan. Saat Kasim Sun mengucapkan kata-kata jahat dan jahat, kulit Lin Ming menjadi sedingin es. Matanya meledak dengan niat membunuh yang membara. Kasim Sun terkekeh sekali lagi. Dia sama sekali tidak menaruh niat membunuh seorang dewa muda tingkat awal di matanya. Baginya, ini sama seperti belalang sembah yang mengayunkan sabitnya ke arah harimau liar. Saat Kasim Sun hendak melontarkan kata-kata jahat lagi pada Lin Ming yang membuatnya gemetar ketakutan, Lin Ming melontarkan dua kata, matilah. Pada saat itu, Kasim Sun hanya melihat tangan kanan Lin Ming teracung, diikuti oleh cahaya tombak yang dingin. Pada saat yang sama, aura primal dan tak terbatas menyelimuti semua orang yang hadir. Aura ini sangat berat, seolah-olah gunung raksasa menekan mereka dari langit, membuat mereka mampu menampilkan kurang dari 30% kekuatan mereka. Saat Kasim Sun tertimpa beban seperti gunung ini, dia mendapati bahkan bernapas pun menjadi sulit. Dan saat ini, Lin Ming pindah. Kecepatan Lin Ming mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Hanya dalam 1/1000 kedipan mata, dia tiba tepat di depan Kasim Sun, tombak darah Phoenix di tangannya menusuk ke depan. Apa? Kasim Sun dilanda panik. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan memiliki medan kekuatan yang menakutkan yang dapat sepenuhnya mengikat gerakannya. Dia mati-matian menolak tekanan ini, ingin memblokir serangan Lin Ming. Di saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk memuntahkan api abu-abu. Dia ingin menggunakan api abu-abu ini untuk memaksa Lin Ming mundur dan setengah serangannya. Namun, Lin Ming terlalu kuat. Dan di bawah tekanan medan kekuatan sang nenek, membunuh Kasim Sun semudah membalikkan tangannya. Dengan suara retakan yang keras, api abu-abu yang dimuntahkan Kasim Sun bahkan tidak mampu menghentikan Lin Ming selama sepersekian detik sebelum mereka disebarkan oleh tombak darah Phoenix. Tombak panjang itu berlanjut ke depan dengan momentum yang luar biasa. Ujung tombak yang dingin menusuk langsung ke tenggorokan Kasim Sun. Dan saat ini, mulut Kasim Sun masih terbuka karena menyemburkan api. Ketika dia melihat ujung tombak ini hampir menusuk mulutnya, dia hampir mati ketakutan. Dia dengan cepat menelusuri cincin spasialnya, ingin mengeluarkan simbol rahasia dewa yang dia simpan sebagai kartu penyelamat nyawanya. Namun, tombak Lin Ming terlalu cepat. Di bawah serangan ganas tombak ini, esensi sejati pelindung Kasim Sun tertembus seperti kertas. Tombak darah Phoenix menusuk mulut Kasim Sun, memilin gigi dan lidahnya, menembus tenggorokannya dan keluar melalui bagian belakang kepalanya, membawa serta hujan darah. Dan saat ini, Kasim Sun tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol rahasia dewa kuno yang telah dia keluarkan. Dengan tenggorokannya yang tertusuk, rasa sakit yang menyiksa membuatnya ingin menangis tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Rasa sakit seperti ini sungguh tak terlukiskan. Adapun Lin Ming, dia mengangkat tangan kanannya dan mengikat Kasim Sun melalui tenggorokannya dengan tombaknya, mengangkat seluruh tubuhnya ke atas. Bab 1583, Jimat Giok yang merebut kehidupan. Seperti ini,
Lin Ming menggunakan tombak darah Phoenix untuk menembus Kasim Sun dan menjemputnya, sama seperti dia sedang mengambil seekor anjing. Kasim Sun belum mati. Tangannya mencengkeram tombak saat dia berjuang sekuat tenaga. Kakinya menendang putus asa dan tenggorokannya mengeluarkan suara gemericik kesakitan. Namun, karena pita suaranya terkoyak dan tenggorokannya hancur, dia tidak mampu mengeluarkan suara yang koheren sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang dalam rasa sakit yang menyiksa. Darah dalam jumlah besar keluar dari lubang di tenggorokannya seperti air bendungan yang jebol. Kasim Sun bisa merasakan hidupnya berlalu dengan cepat. Dia tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti itu. Tenggorokannya telah ditusuk oleh tombak seseorang dan diangkat, hidupnya dengan cepat memudar bahkan tanpa mampu mengeluarkan satu suara pun. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Semua Kasim dan pelayan muda yang mengikuti Lin Ming di sini dari Full Moon Hall menatapnya dengan mata terbelalak. Meskipun budidaya mereka tidak tinggi, mereka sepenuhnya memahami betapa menakutkannya Kasim Sun. Kasim Sun adalah salah satu ketua Kasim Istana di seluruh Istana Kekaisaran, dan di antara ketua Kasim Istana, dia secara samar-samar berdiri di peringkat kedua, hanya kalah dengan ketua Kasim Istana Utama, Kasim Wei. Kasim Sun adalah seseorang yang mengolah melodi bunga matahari selama bertahun-tahun dan esensi sejati dalam tubuhnya kuat dan dalam, kekuatannya sudah bisa disebut tak terduga. Dari semua Kasim muda dan pelayan muda di Istana Kekaisaran, siapa yang tidak takut pada Kasim Sun? Jika mereka melihat Kasim Sun, itu sama seperti tikus melihat kucing. Namun, karakter menakutkan semacam ini telah menembus tenggorokan dan diangkat oleh ujung tombak Lin Ming. Dan pada awalnya, kesan mereka terhadap Lin Ming adalah bahwa dia adalah seorang seniman bela diri muda yang menjanjikan dengan bakat yang sedikit lebih baik dari rata-rata. Lin Ming, kamu. Mata Blood Moon bersinar dengan secercah kemegahan saat dia melihat Lin Ming dari balik kerudungnya. Dia telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Jika Lin Ming menggunakan semacam kartu penyelamat jiwa di tangannya yang ditinggalkan oleh Tuan Empyreannya untuk berurusan dengan Kasim Sun maka dia tidak akan menganggap itu aneh sama sekali. Tapi sekarang dia telah melihat dengan jelas bahwa Lin Ming tidak menyerang dengan bantuan asing sama sekali. Medan kekuatan yang menakutkan telah meletus dari dalam Lin Ming, menekan Kasim Sun sehingga Lin Ming bisa menaklukkannya tanpa masalah. Kamu, siapa kamu? Naya yang awalnya tenang dan tenang berdiri, matanya redup dan suram saat dia melihat Lin Ming. Sebelum ini, kehadiran Lin Ming sudah sangat umum di aula ini. Budidaya Dewa Ilahi awalnya lebih rendah daripada pengawal Kasimnya. Dia hanya berpikir bahwa Lin Ming bukanlah orang yang tidak penting yang bisa dia hancurkan seperti semut, tapi dia tidak berpikir adegan mengerikan seperti itu akan terjadi. Pada saat ini, kulit si pembunuh langit putih juga menjadi gelap. Dia melangkah maju dan perlahan berkata, kamu berasal dari organisasi mana? Untuk memainkan peran sebagai junior dan bersembunyi di tengah kerumunan, teknik penyembunyian tingkat ini cukup terampil. White Sky tersenyum muram sambil mempertahankan kewaspadaan mutlak di sekitar Lin Ming. Dia tahu bahwa seseorang yang bisa dengan mudah melukai Kasim Sun memiliki kekuatan yang mungkin setara dengan miliknya. Untuk pembangkit tenaga listrik puncak Holy Lord yang bisa menembus tenggorokan dalam satu serangan, dia tidak bisa percaya bahwa Lin Ming ini adalah puncak pembangkit tenaga listrik Lord Divine awal, namun seorang raja dunia yang menyamar. Namun, dia telah menggunakan beberapa teknik misterius penyembunyian kultivasi untuk menutupi dunia batinnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat kultivasinya. Entah itu White Sky atau Blood Moon, keduanya menggunakan teknik misterius. Ketika Lin Ming berada di Sky Spill Continent, bahkan Yang Yun telah menggunakan trik seperti itu. Menutupi kultivasi seseorang itu mudah tetapi menyamarkan kultivasinya jauh lebih sulit. Ini seperti menyembunyikan penampilan dan mengubah penampilan. Jika manusia ingin menyembunyikan penampilan mereka, yang harus mereka lakukan hanyalah mengenakan kain hitam di sekitar wajah mereka. Tapi, jika mereka ingin mengubah penampilan mereka menjadi orang lain, mereka membutuhkan teknik mendalam dan masker kulit manusia. Bahkan seorang master top yang sangat ahli dalam hal seperti itu akan kesulitan mengubah penampilan mereka tanpa satu pun cacat. Jadi, di dunia seniman bela diri, hanya ada sedikit teknik misterius yang memungkinkan seseorang menyamarkan kultivasinya sendiri sekaligus membuatnya agar orang lain dengan batas kultivasi serupa tidak dapat melihatnya. Terlebih lagi, teknik ini sangat sulit dipelajari. Paling tidak, Heaven's Net tidak memiliki teknik seperti itu. Kalau tidak, akan lebih mudah bagi mereka untuk menyergap dan membunuh orang lain. Saat White Sky berbicara, dia menggunakan keseluruhan akal sehatnya untuk menyelidiki dunia batin Lin Ming, ingin menemukan kelemahan dalam keterampilan kamuflase budidaya Lin Ming. Dia percaya bahwa selama dia mencari dengan cukup hati-hati, dia akan dapat menemukan kekurangan di suatu tempat. Namun, dia tetap kecewa. Dunia batin Lin Ming utuh dan bersatu, tanpa sedikit pun tanda bahwa itu palsu. Hal ini menyebabkan langit putih mengerutkan kening, apakah ada teknik perubahan kultivasi yang sempurna? Untuk mencapai hal ini akan lebih mudah sebagai Raja Dunia Agung, namun White Sky tidak percaya bahwa Lord Snow dapat meminta bantuan dari Raja Dunia Agung. Ini karena Kaisar Negara Marvel Blue adalah Raja Dunia yang Agung dan Lord Snow hanya berada di alam Holy Lord. Akan sangat sulit bagi orang seperti dia untuk mengeluarkan apapun yang dapat menggoda Raja Dunia yang hebat. Tulang patah Kasim Sun mengeluarkan suara gemericik yang menyedihkan. Dia mengulurkan tangannya, menggenggam permaisuri, ingin permaisuri menyelamatkannya. Namun sayangnya, dia tidak bisa lagi menyuarakan kata-katanya.
Kulit permaisuri menjadi sangat jelek. Meskipun dia tidak peduli dengan kehidupan Kasim Sun tetap setia dan setia padanya selama bertahun-tahun. Dengan banyaknya bawahan di sekitarnya, mustahil baginya untuk tidak menyelamatkannya dan menyebabkan bawahannya meragukannya. Selain itu, bagi Lin Ming yang berani menantang martabatnya, dia membencinya sampai ke sum-sum tulangnya. Lepaskan dia, permaisuri berkata dengan dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Aku harus melepaskannya hanya karena kamu berkata begitu. Kamu pikir kamu siapa? Anda hanyalah istri dari beberapa pemimpin bandit Raja Dunia Tanah Suci. Apakah kamu benar-benar seorang permaisuri yang menguasai dunia? Kultivasi Anda hanya berada di setengah langkah dunia Raja Dunia. Hanya menjadi Raja Dunia setengah langkah setelah 100.000 tahun, Anda sudah ditakdirkan menjadi orang biasa-biasa saja. Seseorang dengan tingkat bakat menengah seperti Anda hampir tidak terlihat. Di masa lalu, ketika aku berkompetisi di pertemuan bela diri pertama, kamu bahkan tidak mempunyai kualifikasi untuk dikalahkan olehku, namun disinilah kamu, bersikap mendominasi, mencoba untuk memerintahku. Konyol sekali. Lin Ming mencemooh, tangannya masih memegang tombaknya saat Kasim Sun menggantung di atasnya seperti anjing. Kamu sedang mendekati kematian, kata permaisuri Naye, kulitnya jelek. Bakatnya tidak berarti apa-apa bagi seseorang setingkat Lin Ming, tetapi di Marvel Blue Nation dia adalah putri surga yang bangga dan telah berdiri di puncak sejak lama. Kesombongan seorang penguasa sudah terbentuk di tulangnya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Lin Ming mengejeknya seperti ini? Dia menelusuri cincin spasialnya dan mengeluarkan mantra. Pesona ini tidak terbuat dari kertas simbol tetapi diukir di atas batu giok putih, seluruh tubuhnya bersinar terang. Naye sangat menyadari bahwa Lin Ming kemungkinan lebih kuat darinya, jadi dia tidak menyerangnya secara langsung. Sebaliknya, dia melemparkan jimat di tangannya. Jimat perampas kehidupan, simbol rahasia dewa kelas 6 puncak. Kasim Liang berteriak dari belakang Lin Ming. Ini adalah peringatan untuk memberitahu Lin Ming bahwa ini adalah simbol rahasia Dewa kelas 6 puncak, yang berasal dari tangan Master Rahasia Dewa kelas 6 puncak. Dan, Master Rahasia Dewa kelas 6 adalah Raja Dunia yang hebat. Untuk menggunakan Life Seizing Talisman ini, persyaratan minimumnya adalah seseorang harus menjadi Raja Dunia setengah langkah. Setelah digunakan, kekuatannya tidak terbayangkan. Itu bisa melukai Raja Dunia dengan parah, dan jika mereka tidak berhati-hati, itu bahkan bisa membunuh mereka. Simbol rahasia dewa semacam ini tak ternilai harganya dan para Raja Dunia setengah langkah biasa tidak akan memiliki kekayaan atau kualifikasi untuk menggunakannya. Hanya orang sekaya Naye yang bisa menyimpan kartu penyelamat nyawa di tangannya. Mundur, Kasim Liang berteriak. Setelah simbol rahasia dewa ini digunakan, semua Raja Dunia biasa tidak punya pilihan selain mundur. Simbol rahasia dewa terbakar saat batu giok putih itu tampak meleleh. Banyak garis yang tersembunyi di batu giok putih menghilang ke udara. Garis-garis ini adalah pola Asura Dao dan berhubungan dengan Asura Surgawi Dao. Simbol rahasia dewa ini meminjam kekuatan Asura Surgawi Dao untuk membunuh musuh. Melihat garis Dao Surgawi yang berputar liar ini, Lin Ming hanya mencibir. Bukan saja dia tidak mundur tetapi dia malah bergerak maju. Dalam memahami Asura Surgawi Dao, tidak ada yang bisa menandinginya. Dalam aspek ini, bahkan Master Rahasia Dewa kelas 7 pun tidak bisa memberikan lilin kepada Lin Ming. Simbol rahasia dewa semacam ini hanyalah salah satu dari hukum pembunuhan Asura Surgawi Dao. Di mata Lin Ming, setidaknya ada 100 cara berbeda untuk memecahkannya. Lin Ming tidak menggunakan terlalu banyak esensi sejati. Dia hanya menggunakan 30-40% kekuatannya untuk menusukkan tombaknya ke depan, tepat di tengah pola Asura yang menari di udara. Hal ini menyebabkan semua orang menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Lin Ming, Blood Moon berteriak ketakutan. Bahkan ketika dia berada dalam kondisi puncaknya dia masih tidak bisa secara langsung menghadapi kekuatan dari jimat perampas kehidupan ini tetapi harus menggunakan segala yang dia miliki untuk memblokirnya. Namun, Lin Ming benar-benar menusukkan tombaknya, tepat di Life Seizing Talisman. Setelah jimat itu meledak, Lin Ming akan meledak menjadi kekacauan berdarah. Mati. Melihat Lin Ming dengan arogan bergegas menuju Life Seizing Talisman, permaisuri Naye tersenyum kejam. Dia ingin melihat tubuh Lin Ming tercabik-cabik. Namun, saat Lin Ming menusukkan tombaknya ke pola di udara, sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. Simbol arai, di bawah cahaya tombak Phoenix Blood Spear, tidak meledak. Sebaliknya, mereka mulai meredup dengan cepat. Dengan suara berderak, jimat giok itu bergetar hebat karena banyak pola dao yang tersebar oleh cahaya tombak. Rune kecil yang tak terhitung banyaknya mulai keluar seperti katak yang ketakutan. Cahaya bersinar di antara rune seolah-olah energi yang tersembunyi di dalamnya akan meledak. Namun pada akhirnya, mereka akhirnya padam, mengubah jimat giok menjadi tak berguna yang kehilangan seluruh kekuatannya. Ini, mata permaisuri Naye menjadi bulat seperti bulan purnama, ekspresinya berubah menjadi seperti labirin. Setiap simbol rahasia dewa yang dijual akan menjalani segala macam tes untuk memverifikasinya, jadi tidak mungkin muncul situasi di mana simbol itu sebenarnya tidak berguna. Dan, simbol rahasia dewa kelas 6 miliknya telah dibeli dengan jumlah uang yang hampir tidak masuk akal dan juga telah diperiksa dengan cermat. Bagaimana mungkin hal itu bisa gagal seperti ini? Mungkinkah ada sesuatu yang aneh pada cahaya tombak Lin Ming tadi? Naye tidak berani mempercayai hal ini,
tapi dia telah mendengar bahwa ketika simbol rahasia dewa digunakan untuk menyerang master rahasia dewa tertinggi, efeknya akan sangat berkurang. Tapi situasi seperti itu hanya akan muncul ketika simbol rahasia dewa tingkat rendah digunakan untuk menyerang master rahasia dewa tingkat tinggi. Misalnya, simbol rahasia dewa kelas 5 digunakan melawan master rahasia dewa kelas 6. Dan simbol rahasia dewa yang dia gunakan adalah simbol puncak kelas 6. Tidak mungkin pemuda di depannya ini adalah master rahasia dewa kelas 7. Pada saat ini, semua master di Arid Peace Palace terkejut dan terdiam. Khususnya, Bulan Darah. Ada gelombang besar yang mengalir deras di dalam hatinya. Dia sangat menyadari bahwa meskipun Lin Ming memang seorang master rahasia dewa, dia baru saja lulus ujian master rahasia dewa kelas 3. Bisakah master rahasia dewa kelas 3 menerobos simbol rahasia dewa kelas 6 puncak? Bab 1584, Percikan Darah Melalui Istana Perdamaian yang Gersang. Ketika Su Tua memperkenalkan Lin Ming ke Blood Moon, dia juga belajar tentang perkiraan usia, bakat, dan keterampilannya dalam seni rahasia dewa. Meskipun Blood Moon tertegun tidak ada gunanya karena dia merasa Lin Ming tidak akan bisa membantunya, dia masih terlalu muda. Yang benar-benar dipedulikan Blood Moon adalah Tuan Lin Ming, tapi ketika dia bertanya pada Su Tua tentang Tuan Lin Ming, Su Tua tidak bisa mengatakan apapun padanya sama sekali. Jadi, itulah alasan mengapa Blood Moon mengundang Lin Ming untuk berbicara. Tapi sebagai hasilnya, dia tidak punya banyak harapan bahwa dia akan mampu membangun hubungan dengan Master Lin Ming karena levelnya terlalu rendah. White Sky berpikir bahwa Lin Ming adalah raja dunia yang disamarkan sebagai seniman bela diri alam dewa ilahi. Tapi, Blood Moon mengetahui kebenaran tentang budidaya Lin Ming serta usia kerangkanya ketika dia memasuki Divine Rune City. Apalagi memalsukan usia kerangkanya jauh lebih sulit, tidak ada alasan bagi Lin Ming untuk melakukannya. Apa keuntungannya menyembunyikan bakatnya yang tak tertandingi? Sebelum berusia 60 tahun, Lin Ming memiliki kekuatan tempur yang tidak normal dan dia juga berhasil menemukan metode untuk menerobos Life Seizing Talisman. Blood Moon tidak bisa lagi membayangkan seperti apa karakter Lin Ming yang menantang surga. Dan saat ini, setelah Lin Ming menghancurkan Life Seizing Talisman dia tidak berhenti di situ. Dia menggenggam tombak darah Phoenix dan mengarahkannya langsung ke arah permaisuri Naye. Niat membunuhnya yang mengerikan telah mengunci dirinya. Dia jelas ingin menyerang Naye. Lindungi permaisuri. 15 Kasim dan pelayan yang tersisa yang dipimpin Kasim Sun melihat Lin Ming melangkah maju, selangkah demi selangkah. Mereka semua berkumpul di depan permaisuri mereka, menjaganya tetap aman di belakang mereka. 18 clear-king arai di bawah kaki mereka telah dirusak oleh Blood Moon. Sekarang mereka telah kehilangan 3 orang, susunan pertempuran mereka tidak lagi lengkap, dan tanpa susunan pertempuran itu mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Lin Ming. Ke-15 Kasim dan pelayan itu pucat pasi, pikiran mereka gemetar. Jika permaisuri meninggal mereka semua akan dikuburkan bersamanya, tetapi menghadapi Lin Ming, mereka semua akan mati. Lin Ming seperti dewa kematian. Selangkah demi selangkah, dia akhirnya mencapai jarak 100 kaki dari tahta permaisuri. Pada jarak hanya 100 kaki ini, meskipun Naye sendiri telah mengalami badai dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya di harem, raut wajahnya masih berubah. Dia hanya tidak tahu di mana kedalaman Lin Ming berada. Langit putih. Naye mengirimkan transmisi suara esensi sejati. Satu-satunya yang bisa menangani Lin Ming saat ini adalah pemimpin jaring surga, Langit Putih. Namun, Langit Putih ragu-ragu, tidak bergerak di depan permaisuri. Hati permaisuri tenggelam. Dia hanya memiliki hubungan kerja sama dengan White Sky, bukan hubungan di mana dia mempekerjakannya. Jika dia merasa masalah hari ini terlalu rumit dan melahirkan pemikiran untuk mundur maka situasinya akan menjadi jauh lebih buruk. Kemudian, aura dalam yang tak terbatas muncul dari tubuh Lin Ming sekali lagi. Aura ini menutupi seluruh istana perdamaian yang gersang. Ini adalah ruang nenek moyang Lin Ming. Saat Lin Ming semakin kuat, kekuatan ruang sang nenek semakin menakutkan. Selain itu, ruang ini juga dibanjiri energi nenek moyang yang berbintang. Ketika energi nenek moyang menimpa medan gaya ini, hal itu memberikan tekanan yang sangat mengerikan pada permaisuri dan 15 Kasim serta pelayannya. Permaisuri masih bisa memanggil 40-50% dari esensi sejatinya, tapi para pelayan dan Kasim di sekitarnya hampir tidak bisa tetap stabil. Masing-masing dari mereka mengeluarkan keringat dingin, seluruh tubuh mereka bergetar seperti gempa bumi seolah-olah mereka adalah manusia yang melihat setan. Lin Ming tidak peduli dengan bawahan kecil ini. Dia melihat ke arah permaisuri dan tersenyum, tidakkah kamu ingin aku mengembalikan antek anjingmu yang sudah mati ini? Lalu ini dia. Saat Lin Ming berbicara, dia mengangkat tombak darah Phoenix dan menusukkannya langsung ke arah permaisuri Naye. Dan tergantung di atas ujung tombak ini adalah setengah mayat Kasim Sun. Lindungi permaisuri. Seorang Kasim berteriak. Namun, meski dia meneriakkan kata-kata ini, kakinya seperti akar yang ditanam di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Hal ini karena tekanan ruang sang nenek menekan gerakannya dan juga karena momentum Lin Ming terlalu berlebihan. Siapapun yang berani memblokir tombaknya pasti akan mati. Dalam situasi ini, siapa yang masih berani berdiri di depan tombak Lin Ming? Ya, cahaya tombak yang cemerlang melesat melintasi Arid Peace Palace. 3 Kasim yang menanggung beban terberat dari serangan itu tersapu oleh angin energi. Pada saat yang sama,
Lin Ming membuka kekuatan dewa sesat hingga batasnya saat ia menyiapkan kekuatan naga sejati di dalam tubuhnya. Dengan teriakan naga yang bergema, hantu naga Azure muncul di belakang Lin Ming, mengaum dengan kejam. Martabat naga yang kuat menyebar, menggabungkan dengan kekuatan ruang sang nenek dan niat membunuh Lin Ming yang bergolak untuk mengunci permaisuri Naye, mencegahnya melarikan diri. Namun, tombak Lin Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ini karena dia bisa merasakan saat dia menyerang, langit putih masih menguncinya dari belakang. White Sky memiliki budidaya alam Raja Dunia dan Lin Ming tidak bisa tidak berhati-hati terhadap pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Selain itu, White Sky adalah pemimpin Heaven's Net yang berspesialisasi dalam membunuh orang lain, siapa yang tahu teknik pembunuhan aneh macam apa yang dia miliki. Jika Lin Ming tidak hati-hati, maka mungkin saja dia akan menemukan kekalahan tak terduga. Betapa menjijikkannya, saat cahaya tombak Lin Ming mendekat, permaisuri Naye memekik keras. Dia mengeluarkan 2 slip giok simbol rahasia dewa dari cincin spasialnya dan menghancurkannya menjadi debu. Pada saat itu, slip giok itu larut menjadi banyak pola dao kompleks yang membungkus Naye. Ini jelas merupakan simbol rahasia dewa pertahanan kelas 6. Lin Ming hanya mencibir saat melihat simbol rahasia ilahi ini. Saat cahaya tombaknya hendak mengenai Naye, cahaya itu segera berubah arah. Bang! Dengan suara ledakan yang keras, cahaya tombak itu meledak. Kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi di dalam tombak darah Phoenix terjalin dan meledak. Kasim Sun, yang masih digantung di tombak darah Phoenix, mengeluarkan jeritan kesakitan terakhir saat seluruh tubuhnya terbelah oleh ledakan dan sisa-sisanya bertebaran dalam hujan daging dan darah. Kekuatan yang liar dan dahsyat menghantam simbol rahasia dewa yang mengelilingi Naye. Simbol rahasia dewa ini hanya bertahan selama 1 tarikan napas sebelum meledak berkeping-keping. Naye memucat, wajah cantiknya kehilangan seluruh ketenangannya. Dalam momen hidup atau mati ini dia menebas dengan pedangnya pada kekuatan guntur dan kesengsaraan surgawi api Lin Ming. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Meskipun Lin Ming telah menahan 60% kekuatannya, Naye masih tidak mampu menahan serangan ini. Aliran energi yang brutal jatuh. Esensi sejati pelindung Naye hancur seperti kaca. Dengan teriakan ketakutan, seluruh tubuhnya bergetar. Bahkan jubah pelindungnya yang terbuat dari benang emas salju biru dan sutra karya langit terkoyak. Dan meskipun cahaya tombak ini telah melemah berulang kali, namun tetap saja menghantam dada Naye. Engah, Naye memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar ke belakang. Arus energi yang dahsyat menyapu seluruh istana perdamaian arit. Ubinnya terangkat dari lantai dan hancur menjadi bubuk di udara. Jika bukan karena kehadiran ruang sang nenek maka keseluruhan istana perdamaian arit akan hancur. Naye berlumuran darah. Darah ini adalah miliknya dan juga milik Kasim Sun. Potongan-potongan tubuh Kasim Sun yang meledak terciprat ke tubuh Naye, membuat pemandangannya sangat mengerikan untuk dilihat. Lin Ming tiba-tiba mengambil langkah ke depan, ingin melanjutkan serangannya. Tapi kemudian, langkah kakinya berhenti dan dia menahan tangannya. Karena serangan tombaknya telah melukai Naye dengan parah, dia tidak pernah kehilangan jejak langit putih. Dan langit putih ini telah memutuskan untuk meluncurkan serangan diam-diam karena Lin Ming baru saja menyelesaikan serangannya sendiri. Lin Ming dengan dingin menyeringai. Dia telah menahan 60% kekuatannya sekarang untuk bertahan melawan langit putih. Bahkan jika White Sky tiba-tiba menyerang sekarang, dengan 60% kekuatannya yang dia simpan dan 20-30% yang baru saja dia pulihkan, itu sudah lebih dari cukup untuk memblokir serangan White Sky. Namun, saat White Sky bergerak, kulit Lin Ming berubah. Dia bisa melihat sosok langit putih tiba-tiba kabur sebelum menghilang sama sekali. Bayangan setelahnya, Lin Ming meringis. White Sky memang layak menjadi pemimpin pembunuh Raja Dunia. Gerakannya seperti hantu dan hayalan dan teknik bayangan yang dia gunakan tadi terlalu mirip aslinya dalam situasi saat ini. Karena Lin Ming awalnya berpikir bahwa langit putih akan menyerangnya secara diam-diam, dia tidak dapat segera melihat melalui bayangan ini. Hanya dalam 1/1000 detik, sosok langit putih muncul di depan Xiao Moxian. Target yang dia pilih untuk diserang sebenarnya adalah Xiao Moxian. White Sky adalah individu yang sangat licik. Dia tahu bahwa karena penampilan Lin Ming hari ini, mustahil baginya untuk mencapai tujuannya. Kekuatan Lin Ming mungkin tidak kalah dengan miliknya. Jika dia ingin membunuh Lin Ming dan Blood Moon di sini maka itu mustahil. Karena itu, langit putih berniat mundur dari medan perang ini. Tapi dia tidak bisa pergi dengan tangan kosong, dia membutuhkan setidaknya sedikit keuntungan. Menangkap Blood Moon tidak mungkin jadi dia memutuskan untuk menargetkan Xiao Moxian sebagai gantinya. Dia bisa melihat bahwa Xiao Moxian memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan Lin Ming. Setelah mereka memasuki Arid Peace Palace, hubungan mereka dapat ditebak dari cara mereka bersikap satu sama lain serta cara mereka berdiri bersama. Ada kemungkinan 99% bahwa Xiao Moxian adalah pendamping dao budidaya ganda Lin Ming. Bagi seniman bela diri yang hidup begitu lama, kehidupan selir dan tungku hidup mereka tidaklah penting, memikirkan menggunakan mereka untuk mengancam seorang seniman bela diri adalah hal yang bodoh. Kadang-kadang, bahkan istri mereka pun tidak cukup berharga. Tapi pendamping dao budidaya ganda berbeda. Secara khusus, White Sky dapat melihat bahwa Xiao Moxian memiliki garis keturunan yang luar biasa dan bakatnya sangat tinggi. Pendamping dao kultivasi ganda hanya dapat ditemukan melalui takdir. Bagi Lin Ming, dia kemungkinan besar adalah orang yang sangat penting.
Jika dia bisa menangkapnya maka dia bisa memaksa Lin Ming untuk tunduk. Dia tidak berharap bahwa dia akan bisa memaksa Lin Ming untuk membantunya menangani Blood Moon, tapi dia setidaknya bisa memaksa Lin Ming untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya dengannya. Selama Lin Ming tidak ikut campur maka dia memiliki sarana untuk menghadapi Blood Moon. Untuk menggunakan bayangan untuk membingungkan Lin Ming, kenyataannya dia mengincar Xiao Moxian. Rencananya telah dipikirkan dengan matang. Saat langit putih muncul di depan Xiao Moxian, ekspresi Blood Moon bersinar karena terkejut. Dia lebih dekat dengan Xiao Moxian daripada Lin Ming, tapi meski begitu dia tidak punya cukup waktu untuk merespons. Langit putih menyerang terlalu tiba-tiba dan kecepatan gerakannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Hati-hati, Blood Moon meluncur ke depan, ingin menghalangi arah pelarian White Sky. Pada saat yang sama, niat membunuhnya terkunci di langit putih. Dia bahkan ingin mengaktifkan medan kekuatan malam panjang tanpa akhir, tapi karena esensi sejatinya terkikis oleh medan parasit, dia tidak bisa menggunakannya. Dan saat ini, tangan langit putih sudah terulur ke arah Xiao Moxian. Kamu ikut denganku. Ekspresi White Sky sangat galak dan buas. Tapi saat ini, Xiao Moxian dengan dingin mencibir, apakah kamu pikir kamu bisa menguleniku seperti lumpur? Darah Phoenix sejati, bakar. Bang! Dengan ledakan keras, api hitam menyala di seluruh Xiao Moxian. Panasnya nyala api ini mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan ubin yang didukung formasi susunan di bawahnya langsung berubah menjadi uap. Menghadapi pembangkit tenaga listrik Raja Dunia, meskipun Xiao Moxian tidak bisa menang, bukan berarti dia tidak bisa membela diri. Dia membakar esensi darah Phoenix-nya, menggunakan kemampuan terkuat yang dia peroleh setelah menjalani Nirwana Phoenix-nya. Bab 1585, melawan langit putih. Api yang berkobar melonjak dan gelombang panas melolong di udara. Matahari tampak menyala di dalam tubuh Xiao Moxian. Pada saat itu, dari belakang Xiao Moxian, hantu Phoenix hitam besar melayang ke udara. Hantu Phoenix ini juga terbungkus api dan saat muncul, kubah istana perdamaian Arit mulai hangus. Ukiran dan lukisan yang menghiasi istana mulai menyatu dengan dinding. White Sky tidak pernah membayangkan perubahan seperti ini akan terjadi saat dia hendak menangkap Xiao Moxian. Gadis muda dengan kultivasi rendah ini sebenarnya mampu mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Counter Force, seni iblis penyerap surga. Xiao Moxian mencabut cambuknya dan menebaskannya keluar. Cambuk ini terbakar api. Pada saat yang sama, kekuatan gelap dalam seni iblis penyerap surga meletus, menelan kehampaan dan mengunci langit putih dalam kegelapan yang tebal dan kental. Konsep kegelapan tingkat ke-6. Konsep api tingkat ke-7. Langit putih menarik napas dingin. Wanita muda berpenampilan biasa ini ternyata telah mencapai pencapaian mengerikan dalam hukum kebakaran dan kegelapan. Pedang pendek White Sky ditusukkan. Pada saat ini, langit putih tidak menahan diri sama sekali dan menyerang dengan segala yang dimilikinya. Menghadapi Xiao Moxian, yang sedang membakar esensi darah Phoenix miliknya, dia tidak punya pilihan selain mewaspadainya. Ya, cahaya pedang menembus bayangan cambuk. Api memenuhi langit, melolong dan mengamuk. Xiao Moxian mundur selangkah saat dia menyerang dengan cambuknya sekali lagi. Namun cambuknya tidak ditujukan pada langit putih. Sebaliknya, bayangan cambuk menyebar ke seluruh langit putih, membentuk penghalang sihir di sekelilingnya. Pesona ini tidak memiliki kekuatan serangan apapun, namun sebenarnya mengunci langit putih di dalamnya, membuatnya sulit untuk menggunakan teknik gerakan aneh dan hantu itu. Langit putih terkejut. Xiao Moxian telah membuat pesona di sekelilingnya. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Saat ini, dia bisa merasakan niat membunuh yang mendalam tumbuh di belakangnya, buas dan bergejolak. Dia berbalik untuk melihat bahwa Lin Ming telah menggenggam tombak darah Phoenix miliknya. Rambut Lin Ming berkibar tertiup angin saat ia bergegas maju seperti dewa iblis. Menghadapi langit putih, Lin Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Awalnya, Lin Ming memiliki mentalitas bahwa dia tidak akan bertarung dengan orang ini kecuali dia harus melakukannya. Bagaimanapun, langit putih ini adalah tokoh dikdaya Raja Dunia dan bertarung dengannya saat ini bukanlah tindakan yang paling bijaksana. Tapi, dia tidak pernah menyangka kalau White Sky akan benar-benar menyerang Xiao Moxian. Tindakan ini telah menyentuh skala kebalikan Lin Ming, sumber kemarahan. Lin Ming tidak menahan serangan ini. Kekuatan dewa sesat benar-benar meledak di dalam dirinya dan di dalam dunia batinnya, istana Dao Kuil ungu mulai terbuka. Pada saat itu, dunia seakan-akan runtuh. Istana perdamaian yang gersang lenyap saat semua orang tiba-tiba muncul di langit berbintang tak terbatas di alam semesta tanpa akhir. Semua orang berdiri di kehampaan ini, dikelilingi oleh ruang tanpa batas. Dan di atas kepala orang-orang ini, 9 bintang mulai bermunculan. Dari 9 bintang ini, 7 terang dan 2 gelap. Lokasi mereka sepertinya mengisyaratkan kebenaran tertinggi dari Dao besar. Cahaya bintang tak berujung jatuh saat triliunan benang perak jatuh ke Lin Ming. Niat membunuh yang mengerikan melonjak ke segala arah. Dengan dunia batin Lin Ming sebagai pusatnya, cahaya bintang ini dengan gila-gilaan berkumpul ke dalam dirinya, membentuk sungai bintang yang menakutkan yang berputar di sekelilingnya. Ruang di sekitar setiap orang sepertinya terkunci, benar-benar terputus dari dunia luar. Saat ini, semua orang di Arid Peace Palace tercengang. Ini, Blood Moon memandangi 9 bintang di langit, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia juga pernah mencoba mengolah tubuh dan energi secara ganda sehingga dia sangat menyadari apa arti 9 bintang ini.
9 bintang Istana Dao, ini adalah 9 bintang Istana Dao. Blood Moon merasa seolah semua yang dia tahu telah terbalik. 9 bintang Istana Dao adalah alam legendaris yang dilarang oleh aturan Dao Surgawi. Lin Ming berusia kurang dari 60 tahun jadi ketika dia meminta Blood Moon untuk meminjam Celestial Tyrant Manual, dia mendesaknya untuk melupakan 9 bintang Istana Dao karena itu terlalu tidak realistis. Lin Ming telah tinggal di Full Moon Hall selama lebih dari setengah bulan tetapi pada akhirnya, Blood Moon tidak meminjamkan Celestial Tyrant Manual kepadanya. Salah satu alasannya adalah karena dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan dapat membantunya, dan alasan lainnya adalah bahkan jika dia meminjamkannya kepadanya, tidak ada artinya. Dia tidak akan bisa mengolahnya dan hanya akan membuang-buang waktu. Tapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kebenarannya adalah Lin Ming telah melangkah ke 9 bintang Istana Dao. Alasan dia memintanya untuk meminjam bagian 9 bintang Istana Dao dari buku panduan Tiran Surgawi adalah karena dia sudah mengolahnya. Bagaimana ini mungkin? Blood Moon tidak bisa lagi memahami Lin Ming. Ini bukan lagi soal bakat. Dia tidak bisa memikirkan peluang keberuntungan apa yang ada yang memungkinkan dia untuk masuk ke 9 bintang Istana Dao. Banyak seniman bela diri yang hadir berbakat tetapi mereka tidak memilih untuk menempuh jalur budidaya tubuh ganda dan energi. Dan, 9 bintang Istana Dao telah menghilang selama miliaran tahun, jadi meskipun mereka melihat bintang-bintang ini muncul di belakang Lin Ming, mereka masih tidak tahu apa sebenarnya bintang-bintang itu. Mereka hanya dapat merasakan bahwa ini adalah fenomena yang mengerikan. Saat 9 bintang itu muncul di langit, semua seniman bela diri manusia yang hadir merasakan vitalitas darah mereka tertarik ke arah 9 bintang itu, seolah-olah semua darah yang mengalir di dalam tubuh mereka ingin melolong keluar darinya. Lalu, Lin Ming menyerang. 9 bintang Istana Dao saat ini merupakan kekuatan terbesar Lin Ming. Batas yang telah dia capai telah melampaui alam dewa ilahi awal dari sistem pengumpulan esensi. Suara bergerak eksplosif menyala dari dalam tubuh Lin Ming. Badai galaksi di dunia batinnya meletus dan kekuatan tubuhnya mencapai 15 miliar jin. Ketika dikombinasikan dengan teknik Celestial Tyrant Manual, kekuatan serangan Lin Ming meningkat menjadi kekuatan 5 naga. Bang! Gelombang udara yang mengerikan meledak keluar. Bahkan pemenjaraan ganda pesona Xiao Moxian dan ruang sang nenek tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini. Keseluruhan istana perdamaian arit terkoyak oleh ledakan energi, benar-benar runtuh. Asura Surgawi Dao, pemusnahan setan. Lin Ming sekali lagi menggunakan gerakan dari Asura Sutra. Dia baru bisa menggunakan teknik ini ketika dia mengumpulkan kekuatan 9 bintang untuk dirinya sendiri. Dia pernah menggunakan teknik pemusnahan iblis ini untuk membunuh Tian Mingxi. Dari semua serangan Lin Ming, itu bisa disebut yang terkuat. Saat Lin Ming menusukkan tombaknya, ruang itu sendiri hancur. Menghadapi serangan ini, corak White Sky berubah. Meskipun dia tidak mengenali 9 bintang Istana Dao, dia masih bisa merasakan kekuatan liar dan tirani yang meletus dari dalam Lin Ming. Dengan kekuatan yang digunakan oleh Lin Ming saat ini, dia menyerupai naga besar kuno. Bagaimana kekuatan seseorang bisa mencapai tingkat yang mengerikan? Pada saat itu, tubuh langit putih menggembung keluar. Semua kekuatan yang terkandung dalam dunia batinnya meledak. Langit putih memegang pedangnya, kakinya menari di atas 7 bintang. Tubuhnya memancarkan cahaya putih krem, cahaya yang mengandung rasa utama yang tak terlukiskan. Dari 9 hukum kesengsaraan yang terdiri dari logam, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, yin, dan yang, inilah hukum yang. Hukum yang berdiri di atas 5 elemen. Ketika alam semesta terbentuk, mula-mula muncullah kekacauan, lalu muncullah yin dan yang. Yin dan yang muncul setelah kekacauan dan nenek moyang, itu adalah salah satu sumber hukum yang paling ekstrim. Hanya orang-orang yang sangat langka yang benar-benar menguasai hukum yang. Di masa lalu, langit putih menemukan sebuah peluang keberuntungan yang besar dan telah memperoleh warisan kuno mengenai hukum yang. Secara kebetulan, fisiknya juga cocok untuk berlatih hukum yang. Ini adalah alasan utama dia mampu berjuang melalui organisasi pembunuhan yang penuh plot di Heaven's Net dan perlahan-lahan merangkak menuju menjadi raja dunia dan pemimpin pembunuh. Saat langit putih menebaskan pedang pendeknya, semua cahaya di sekitarnya ditelan oleh cahaya ilahi putih yang bercahaya ini, seolah-olah langit dan bumi terisolasi keluar. Para kasim dan pelayan istana perdamaian arit tertekan oleh cahaya ilahi yang mengerikan ini dan merasa sulit bernapas. Vitalitas darah mereka melonjak dengan gelisah di dalam tubuh mereka, hampir meledak keluar dari tubuh mereka. Peng! Dengan suara keras, 2 kasim dari Arit Peace Palace meledak berkeping-keping. Namun saat tubuh mereka meledak tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, tubuh mereka menguap di bawah cahaya ilahi putih ini, menghilang ke dalam ketiadaan. Hal ini menyebabkan semua kasim dan pelayan dengan budidaya rendah menggigil. Selama cahaya ilahi menyinari mereka maka tubuh mereka akan hancur, bagaimana mungkin mereka tidak takut dengan pemandangan seperti itu. Mundur, Xiao Moxian tiba-tiba memanggil. Xiao Moxian adalah yang paling dekat dengan pertempuran Lin Ming dan White Sky tapi dia tidak takut dengan gelombang kejut serangan mereka. Sebaliknya, para pelayan muda dan kasim di aula bulan purnama lah yang tidak dapat menahan tekanan ini. Cambuk panjang di tangannya ditebas, membungkus 4 atau 5 kasim dan pelayan yang ketakutan. Kemudian, dia mundur, mencegah mereka tertutup oleh cahaya ilahi. Hukum yang di langit putih mirip dengan medan gaya. Medan kekuatan ini sangat berbenturan dengan ruang nenek moyang Lin Ming.
Cici. Saat cahaya putih memasuki ruang sang nenek, cahaya itu dengan cepat menghilang seperti salju yang jatuh ke dalam besi cair. Saat dua medan gaya bertabrakan, perbedaannya dapat dilihat secara sekilas. Hukum Yin yang awalnya muncul setelah hukum Grand Mist. Selain itu, ruang nenek moyang Lin Ming didirikan oleh Empyrean Primordius dan ada energi nenek moyang sejati yang mendukungnya. Kekuatan ruang nenek moyang ini telah lama mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Saat langit putih menyaksikan medan kekuatannya ditelan oleh ruang sang nenek, raut wajahnya berubah. White Sky juga merupakan individu yang kejam dan tegas. Dalam bahaya besar dan dekat ini, dia memaksakan keluar seteguk esensi darah. Esensi darah ini terbakar dengan cemerlang, kekuatannya digunakan oleh langit putih untuk meningkatkan kekuatan hukum yang miliknya. Untuk sementara waktu, cahaya pedang langit putih menjadi semakin kuno, seolah-olah itu adalah pedang yang terbang selama bertahun-tahun tanpa akhir untuk menebas dari ketiadaan di zaman paling primitif. Ini adalah suasana permulaan yang mutlak. Di bawah kekuatan dua medan gaya, cahaya tombak Lin Ming bertabrakan dengan cahaya pedang White Sky. Bang! Dalam serangan itu, matahari dan bulan kehilangan kilaunya dan dunia kehilangan seluruh cahaya. Gelombang energi yang mengerikan meledak dari pusat ruang nenek moyang dan medan gaya yang. Jika bukan karena penghalang dari medan kekuatan ganda ini maka serangan ini akan menyapu seluruh istana kekaisaran dalam badai. Dalam badai ini, semua bangunan lain selain yang dilindungi oleh formasi susunan terkuat akan berubah menjadi abu. Engah! White Sky mengeluarkan seteguk darah segar dan dikirim terbang mundur. Adapun Lin Ming, tubuhnya bergetar dan darahnya berjatuhan di dalam dirinya. Dalam pertukaran itu sekarang ketika Lin Ming meletus dengan seluruh kekuatannya, langit putih telah berhasil menggunakan hukum yang untuk menyaring sebagian besar kekuatan Lin Ming dan kemudian memblokir cahaya tombak Lin Ming dengan cahaya pedangnya sendiri. Energi kejadian. Dalam hukum yang, dia telah mengembangkan energi genesis dasar. Meski hanya sedikit, namun tetap saja mengerikan. Memang benar, tampaknya tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik Raja Dunia yang sederhana sama sekali. Lin Ming berpikir sendiri, tertegun. Di dunia ini, ada tiga sumber kekuatan besar, energi nenek moyang, energi asal-usul, dan sumber roh. Energi genesis mampu berdiri pada level yang sama dengan energi nenek. Bab 1586, Kepala Kasim Agung Istana Kekaisaran. Dari tiga kekuatan sumber utama, tidak satupun yang merupakan masalah sepele. Energi nenek moyang, sumber materi. Energi kejadian, sumber energi. Sumber roh, sumber jiwa. Ketika ketiga sumber kekuatan ini disatukan, mereka membentuk esensi, energi, dan ketuhanan. Di masa lalu, itu karena Lin Ming kekurangan sumber roh sehingga mimpi ilahi tidak mengizinkan Lin Ming mempelajari hukum mimpi ilahi. Masing-masing dari tiga kekuatan sumber utama sangatlah berharga. Alasan Lin Ming dapat memiliki begitu banyak energi nenek adalah karena ia mewarisinya dari Empyrean Primordius. Sendirian, mustahil mendapatkannya. Ini karena energi nenek moyang hampir hilang seluruhnya setelah terbentuknya alam semesta. Dikatakan bahwa energi nenek moyang masih ada di dalam lubang hitam, namun lubang hitam adalah benda langit yang gaya gravitasinya mencapai sedemikian ekstrim sehingga menciptakan medan gaya di sekelilingnya, sebuah ruang yang benar-benar terpisah. Bahkan seorang Empyrean tidak bisa memasukkannya. Divine Cell Art dari Empyrean Divine Cell didirikan dengan inspirasi dari lubang hitam. Sungguh luar biasa bahwa langit putih ini mampu mengolah sejumlah kecil energi genesis dasar dalam serangannya. Jelas bahwa dia pernah memperoleh warisan yang kuat, dan meskipun warisan ini lebih rendah daripada niat bela diri Primordius, warisan itu seharusnya masih berada pada tingkat kekuatan ilahi yang transenden. Pada saat ini, Arid Peace Palace, yang didukung dengan segala macam formasi susunan dan sebanding dengan artefak roh, dihancurkan seluruhnya dengan tanah. Permaisuri Naye terluka dalam kekacauan itu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia tampak sedih. Di tengah medan perang, satu-satunya yang tersisa adalah Lin Ming dan White Sky, berdiri dalam oposisi yang keras satu sama lain. Dalam serangan tadi, langit putih terpaksa membakar sebagian sari darahnya dan bahkan menderita kerugian. Adapun Lin Ming, dia hanya dipaksa kembali dengan darahnya berjatuhan di dalam dirinya, perbedaannya dapat dengan mudah dilihat. Setiap orang yang berdiri di sisi permaisuri saat ini sedang menatap Lin Ming dengan ketakutan dan ketakutan di mata mereka. Bahkan White Sky bukanlah tandingan Lin Ming. Pembangkit tenaga listrik Raja Dunia telah ditekan oleh Lin Ming. Pada saat ini, para pelayan dan Kasim Istana Perdamaian Arid yang beruntung selamat semuanya gemetar ketakutan. Tekanan yang diberikan Lin Ming pada mereka terlalu besar. Dengan aura medan gaya nenek moyang yang juga menyelimuti mereka, mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dan saat ini, orang yang suasana hatinya paling kacau adalah Blood Moon. Sudah mengejutkan ketika Lin Ming menampilkan 9 bintang Istana Dao, tetapi setelah itu ketika Lin Ming menggunakan kekuatan 15 miliar jin yang menakutkan itu, dia benar-benar menggunakan teknik misterius untuk meningkatkan kekuatannya hingga 50 miliar jin, kekuatan 5 naga. Ketika Blood Moon melihat teknik yang digunakan Lin Ming, dia merasa itu aneh. Pedoman Tiran Surgawi. Ini adalah panduan Tiran Surgawi. Lin Ming ini benar-benar memahami Celestial Tyrant Manual. Segala macam emosi kacau membengkak di hati Blood Moon. Dia berpikir bahwa Celestial Tyrant Manual adalah manual metode budidaya yang unik namun Lin Ming juga mengetahuinya. Tidak heran,
Tidak heran dia akan meminta bagian 9 bintang dari Istana Dao dari panduan tirani surgawi dariku, itu karena dia sudah mempraktikkan bagian 8 gerbang tersembunyi dalam hingga ke puncak dan bahkan telah membuka 9 bintang dari Dao. Istana. Blood Moon bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa pemuda di depannya ini penuh dengan teka-teki. Warna kulit White Sky suram. Dalam tabrakan medan gaya tadi ketika medan gaya yang langit putih menabrak ruang nenek moyang Lin Ming, perbedaannya terlihat jelas. Perbedaan semacam ini terwujud dalam tingkat medan gaya. Medan kekuatan yang awalnya tidak seindah ruang sang nenek. Terlebih lagi, ada sejumlah besar energi sang nenek yang membanjiri ruang sang nenek. Ini adalah energi nenek moyang sejati, bukan energi nenek moyang dasar. Dan di dalam medan gaya yang, hanya ada energi genesis dasar. Perbedaan semacam ini bahkan tidak bisa digambarkan dengan awan dan lumpur. Satu-satunya alasan White Sky menderita kerugian kecil adalah karena budidayanya jauh lebih dalam daripada Lin Ming. Dengan perbedaan dalam batas-batas budidaya mereka, dia dengan paksa menebus medan kekuatan mereka untuk memblokir pemusnahan setan Lin Ming. Alam Dewa Ilahi, kamu benar-benar berada di alam Dewa Ilahi. Saat White Sky memandang Lin Ming, ada getaran aneh dalam suaranya. Dalam pertukaran tadi, dia bisa memastikan apa batas Lin Ming. Standar esensi sejati yang ditampilkan Lin Ming, meskipun jauh melampaui semua seniman bela diri Lord Divine lainnya, masih bisa dijelaskan dengan alasan bahwa ia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Meski begitu, hal itu bisa dijelaskan. Dengan kata lain, Lin Ming tidak benar-benar melampaui ranah Dewa Ilahi. Awalnya dia berpikir bahwa Lin Ming adalah tokoh dikdaya Raja Dunia yang telah menyembunyikan dirinya, namun tidak peduli betapa hebatnya tokoh dikdaya Raja Dunia dalam menyamarkan budidaya mereka, mustahil bagi mereka untuk mempertahankan budidaya alam Dewa Ilahi di tengah panasnya cuaca pertarungan. Jika tidak, mereka akan dipukuli secara brutal oleh orang lain. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Kata Langit Putih dengan emosi yang mengamuk. Dia merasa sulit untuk menjaga ekspresi atau nada suaranya tetap tenang. Sejak dia bergabung dengan Heaven's Net saat masih kecil, dia telah tumbuh selangkah demi selangkah hingga dia menjadi seorang pemimpin. Dia telah mengalami pembantaian di dataran berpasir berkali-kali dan telah berjalan di atas benang kehidupan atau kematian hampir setiap hari. Meski begitu, ini adalah ekspresi yang jarang dia tunjukkan. Dia sudah lama membentuk pola pikir di mana dia bisa menghadapi kematian tanpa panik, tapi sekarang dia menghadapi karakter yang menakutkan seperti Lin Ming. Dia benar-benar bingung. Tidak ada apapun tentang Lin Ming yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Lin Ming tidak repot-repot membalas White Sky. Dia perlahan melangkah maju, menutup jarak di antara mereka, fokusnya tertuju pada musuhnya sepanjang waktu. Ketika fokusnya digabungkan dengan energi nenek moyang yang penuh bintang, itu tampak mengancam dan kuat. Warna kulit Langit Putih berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Apakah kamu benar-benar ingin mempertaruhkan hidup atau mati denganku? Bukankah itu yang baru saja kamu lakukan? Lin Ming dengan dingin mencibir. Saya mencoba menangkap rekan Dao kultivasi ganda Anda, tetapi saya tidak berencana melakukan apapun padanya. Aku hanya ingin menggunakannya untuk mengancammu agar mundur dan menghindari pergulatan internal jaringan surgaku. Aku tidak menyerangmu dan aku juga tidak berpikir untuk membunuh rekan Daomu. White Sky menjelaskan motifnya. Tapi, saat melakukan itu, dia sudah mengaku kalah. Namun, Lin Ming mengabaikan penjelasan ini. Namun tindakanmu membuatku semakin marah. Bahkan jika kamu berusaha sekuat tenaga, kamu tetap tidak akan bisa menahanku di sini. Alis Langit Putih terangkat. Dia memiliki keyakinan mutlak pada teknik gerakannya sendiri. Ya, tapi mungkin aku akan mencoba meninggalkan bekas padamu. Kenapa kamu harus begitu kuat? Kata Langit Putih sambil mengerutkan kening. Dia masih belum mengungkap siapa Lin Ming dan dia tidak ingin menyinggung seseorang yang dia tidak tahu sama sekali tentangnya. Dia sudah berpikir untuk melarikan diri. Namun saat ini, medan kekuatan nenek moyang yang menyelimuti Arid Peace Palace diperkuat beberapa poin, seolah ingin mengunci ruang ini sepenuhnya. Meskipun teknik gerakan Langit Putih sangat terampil, dia masih terjebak untuk sementara waktu di ruang nenek moyang ini. Jika White Sky menyerang, dia pasti bisa membuka ruang sang nenek. Tapi saat ini, Lin Ming pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerangnya. White Sky akan kesulitan sekali untuk membagi perhatiannya dan kemungkinan akan terluka parah oleh Lin Ming. Maka, itu akan menjadi seperti yang dikatakan Lin Ming, akan ada bekas tertinggal di tubuhnya. Memikirkan hal ini, suara White Sky menjadi suram. Apakah menurutmu aku sudah menunjukkan tanganku dan aku belum melakukan serangan habis-habisan? Sebagai pemimpin pembunuh di Heaven's Net yang telah mempertaruhkan nyawanya selama puluhan ribu tahun di Heaven's Net, bertahan dan bahkan menjadi yang teratas, tidak mengherankan jika dia memiliki kartu truf terakhir di tangannya. Dan saat Lin Ming menghadapi ancaman Langit Putih, dia tetap diam seperti sebelumnya, masih belum menghilangkan medan kekuatan sang nenek. Bagus, kamu cukup kejam. Suara Langit Putih membawa hawa dingin yang sedingin es. Dua master yang bertarung sedemikian rupa sudah melampaui ekspektasi semua orang. Lin Ming telah menyembunyikan dirinya di tengah kerumunan tuan ini dan telah melumpuhkan Kasim Sun dengan satu serangan, menghancurkan slip giok simbol rahasia permaisuri Naye, dan kemudian menekan Raja Dunia Langit Putih. Kekuatannya sungguh luar biasa. Tidak hanya Lin Ming yang tidak normal tetapi rekan budidaya gandanya juga tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun dia tampak seperti gadis muda yang menawan dan lembut, dia sebenarnya mampu mengeluarkan kekuatan tempur yang mengerikan.
Bahkan White Sky terpaksa menghindari serangannya. Kedua orang ini memberikan perasaan seolah-olah mereka bukan milik dunia ini. Mereka kuat sampai tidak percaya. Dan saat White Sky hendak menggunakan kartu trufnya yang putus asa untuk terlibat dalam pertempuran terakhir yang berdarah dengan Lin Ming, sebuah suara lama bergema keluar. Kenapa kamu harus berjuang sampai tingkat ini? Saat suara ini terdengar, niat membunuh yang menyelimuti udara tiba-tiba berkurang. Semua orang berbalik dan melihat seorang lelaki tua berjubah kuning dengan tenang melangkah ke arah mereka, berjalan di atas angin. Orang tua berjubah kuning ini memiliki wajah yang dipenuhi kerutan dan rambut di kepalanya berwarna putih. Suaranya tua dengan ketajaman yang aneh, membuatnya terdengar aneh. Ia mengenakan jubah kuning ala seorang kasim, bedanya ada sulaman naga emas di bagian depan dan belakangnya. Di Istana Kekaisaran, naga adalah simbol otoritas kerajaan. Hanya kaisar dan putra mahkota yang memiliki kualifikasi untuk mengenakan jubah kekaisaran, dan jubah kekaisaran putra mahkota memiliki naga dengan satu cakar lebih sedikit, naga emas bercakar 4. Kasim tua ini mengenakan jubah kuning bergambar naga emas bercakar 4. Dengan kata lain, dia memiliki status yang setara dengan putra mahkota. Namun kenyataannya Marvel Blue Nation tidak memiliki putra mahkota. Dengan kata lain, di dalam Marvel Blue Nation, Kasim ini memiliki status kedua setelah Marvel Blue Emperor. Itu berarti statusnya luar biasa. Dia adalah salah satu dari 3 Master Raja Dunia yang memimpin Marvel Blue Nation di bawah Marvel Blue Emperor. Dia adalah Kepala Kasim Istana Kekaisaran, Kasim Wei. Bab 1587, mengakui kekalahan. Salam, Permaisuri. Kasim Wei sedikit membungkuk saat dia duduk di lantai. Kata-katanya damai dengan sedikit esensi sejati yang dituangkan ke dalamnya. Esensi sejati ini menyerbu ke dalam tubuh Permaisuri Naye bagaikan angin sejuk, membuat rasa sakit yang mendera tubuhnya terasa jauh lebih baik. Di dalam Marvel Blue Nation, selain Marvel Blue Emperor, ada 3 raja dunia lainnya. Marsekal Agung bertanggung jawab atas militer, Cendekiawan Kekaisaran bertanggung jawab atas urusan politik, dan Kepala Besar Kasim Wei bertanggung jawab atas urusan dalam negeri dan sumber daya nasional. Ini termasuk mengelola emas salju biru, berbagai material surgawi, mengalokasikan sumber daya, pengeluaran Istana Kekaisaran, dan bahkan urusan sehari-hari puluhan ribu pelayan dan Kasim di Istana Kekaisaran. Semua ini ada di tangan Kasim Wei. Dia bisa dikatakan memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Meskipun tipe karakter seperti ini harus menyapa permaisuri berdasarkan etika istana, kenyataannya di dalam Marvel Blue Nation, statusnya sedikit di atas status permaisuri. Ini adalah dunia seniman bela diri di mana kekuatan adalah yang tertinggi. Di dunia seniman bela diri, bahkan jika seseorang mendirikan kekuatan kekaisaran sebagai pusatnya, itu tetap berbeda dari istana kekaisaran manusia. Mereka yang tidak memiliki kekuatan, apakah itu seorang pangeran atau selir kekaisaran, tidak satupun dari mereka akan mampu menonjol. Lin Ming waspada terhadap Kasim Wei yang baru saja muncul. Aura orang ini dalam dan esensi sejatinya tertahan, sulit untuk menilai berapa batas kekuatannya. Meskipun dia adalah raja dunia biasa, masih ada orang-orang yang kuat dan lemah di dunia raja dunia. Lin Ming bisa merasakan bahwa Kasim Wei ini bahkan lebih kuat dari langit putih. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mewaspadainya. Lagi pula, Kasim Wei kemungkinan besar tidak berada di pihak mereka. Setelah Naye memulihkan sedikit kekuatannya, dia kembali berdiri. Dengan lambaian tangannya, noda darah yang menutupi dirinya menguap. Bahkan suiran daging Kasim Sun pun dibakar menjadi abu. Jubahnya yang terbuat dari emas salju biru dan sutra karya langit awalnya adalah harta karun, dan sekarang setelah darahnya menguap dan abunya hilang, jubah itu segera menjadi cerah dan bersih kembali. Sayangnya, jubahnya sendiri telah dirobek oleh Lin Ming, menyebabkan keagungan Naye berkurang drastis. Kasim Wei, kamu telah datang. Saya senang melihat Anda di sini. Naye tersenyum. Dia tidak melakukan apa yang dipikirkan Lin Ming dan menuduh Lin Ming, Blood Moon, dan yang lainnya berkonspirasi untuk memberontak melawannya kepada Kasim Wei. Sebaliknya, dia hanya mengatakan bahwa dia senang bertemu dengannya, sama sekali mengabaikan fakta bahwa Arid Peace Palace telah rata dengan tanah dan dia sendiri telah dipukuli dengan kejam. Dengan ini, Lin Ming tidak bisa tidak mengukur permaisuri beberapa poin lebih tinggi. Kasim Wei telah mengatur urusan di dalam istana kekaisaran selama ratusan ribu tahun dan secara alami memahami apa yang sedang terjadi. Adapun mengenai pertikaian tahta, beliau tidak memihak dan tidak membeda-bedakan antara benar dan salah. Siapapun yang lebih kuat akan mampu menduduki tahta. Bagi pemenang, rampasannya, ini adalah satu-satunya kebenaran. Ketika Kaisar Lama mengasingkan diri, dia telah memberitahu Kasim Wei untuk tidak ikut campur dalam urusan perjuangan kekaisaran. Tapi sekarang istana perdamaian Arid dihancurkan, dan dengan kemungkinan seluruh istana kekaisaran akan hancur jika pertarungan ini berlanjut lebih lama lagi, Kasim Wei harus ikut campur. Semuanya, bagaimana kalau kita mengakhiri masalah hari ini apa adanya? Permaisuri dan selir kekaisaran bulan juga pasti lelah. Mungkin akan lebih baik jika kamu kembali ke tempat tinggalmu untuk beristirahat. Dengan kemunculan Kasim Wei, dia mengucapkan beberapa patah kata untuk meredakan konflik. Saat kedua belah pihak hendak terlibat dalam pertarungan hidup atau mati, sebuah kata untuk menghentikan pertempuran dan mereka berhenti. Dalam situasi di mana kedua belah pihak akan menderita kerugian jika melanjutkan, ini adalah satu-satunya pilihan yang dapat mereka buat. Lin Ming menatap White Sky secara mendalam. Sebenarnya,
dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya, meskipun dia bisa mengalahkan langit putih jika dia menggunakan segala yang dimilikinya, kecil kemungkinannya untuk membunuhnya. Dan di Istana Kekaisaran, jika dia ingin membunuh permaisuri maka Kasim Wei tidak akan berdiam diri dan membiarkan hal itu terjadi. Belum lagi Kasim Wei lebih kuat dari langit putih. Jika Lin Ming bertarung dengannya maka tidak diketahui siapa yang akan menang pada akhirnya. Benar-benar bertarung dengan Kasim Wei adalah ide tidak bijaksana yang hanya akan memberinya musuh tangguh lainnya. Terlebih lagi, di Marvel Blue Nation, ada lebih dari satu Master Raja Dunia. Selain itu, Lin Ming tidak mengenal Tuan Salju ini sehingga dia tidak memiliki kewajiban untuk mempertaruhkan nyawanya untuknya. Ia juga tidak berniat ikut campur dalam perebutan takhta. Lin Ming hanya menginginkan Celestial Tyrant manual dan sekarang dia telah mencapai sebagian besar tujuannya. Lin Ming melirik Blood Moon. Blood Moon membungkuk, berniat menyelesaikan konflik seperti ini. Faktanya adalah mereka telah mengambil keuntungan. Para pelayan dan Kasim yang dibesarkan Naye sebagian besar telah meninggal dan Kasim Sun telah dibunuh oleh Lin Ming. Bahkan Istana Perdamaian Arit yang dibangun dengan hati-hati yang melambangkan kehendak permaisuri telah dihancurkan. Bagi Naye, puncak Holy Lord Kasim Sun adalah tangan kanannya yang mutlak. Tapi sekarang dia ditebang oleh Lin Ming, dia hanya bisa menelan penghinaan ini. Ini adalah penindasan yang disebabkan oleh kekuatan. Blood Moon dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap Lin Ming. Dia ingin tahu bagaimana Lin Ming mempelajari Celestial Tyrant manual, tapi sekarang bukan saat yang tepat untuk bertanya. Dia dengan lembut tersenyum dan berkata kepada Kasim Wei, sejak Kasim Wei muncul, mari kita selesaikan masalah seperti ini. Saya hanya berharap di masa depan ketika saya berada di Aula Bulan Purnama, tidak akan ada panggilan lagi dari permaisuri yang tujuannya hanya untuk menegur saya. Suara Blood Moon membawa sedikit peringatan. Sebenarnya, dia mengandalkan Lin Ming untuk menang. Meski begitu, Blood Moon tetap punya modal untuk tetap berdiri tegak. Ini karena lukanya akan sembuh dalam 1 atau 2 bulan lagi dan ketika kekuatannya pulih ke kondisi puncaknya, dia tidak akan lebih lemah dari langit putih. Jika demikian, maka dia secara alami memiliki kemampuan untuk membangun dirinya di seluruh Marvel Blue Imperial Palace. Setelah diperingatkan oleh selir kekaisaran, mata Naye bersinar dengan cahaya dingin. Tapi, dia akhirnya melemparkan lengan bajunya ke belakang dan dengan tenang memberitahu para Kasim yang tersisa, mulailah perjalanan ke kuil pemelihara jiwa. Sekarang Arit Peace Palace sudah tidak ada lagi, tentu saja mustahil baginya untuk beristirahat di sini. Adapun kuil pemelihara jiwa, itu adalah istana kaisar dan hanya permaisuri yang berhak masuk dan bermalam di sana. Selir kekaisaran tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Seperti ini, badai yang tiba-tiba telah berlalu. Meski sempat menuai kritik akibat hancurnya istana perdamaian Arit, namun perlahan pendapat tersebut akan diredam. Lin Ming tidak akan peduli dengan semua ini. Satu-satunya penyesalannya hari ini adalah dia tidak bisa meninggalkan bekas di langit putih. Meski begitu, memaksanya untuk membakar sedikit esensi darahnya bisa dianggap cukup menarik. Lin Ming berencana untuk kembali ke Full Moon Hall dengan Blood Moon. Namun saat ini, dia dihentikan oleh seseorang. Adik kecil ini, mohon tunggu sebentar. Lin Ming berhenti dan berbalik untuk melihat Kasim Wei tersenyum padanya. Anehnya, seorang Kasim awalnya menjadi tua, terutama ketika mereka memiliki penampilan yang tampak pikun. Ketika mereka tersenyum, biasanya senyuman itu terlihat tidak menarik, dan terkadang sangat menjijikkan. Namun, saat Kasim Wei ini tersenyum, terlihat agak lembut dan baik hati. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Lord Snow memiliki kedalaman tersembunyi sehingga dia benar-benar dapat meminta bantuan karakter puncak seperti adik kecil ini. Kata Kasim Wei, matanya melihat ke atas dan ke bawah Lin Ming. Meskipun dia belum melihat keseluruhan pertarungan, dia bisa menebak perkiraan situasinya. Dia sangat penasaran dengan apa status Lin Ming. Jika Lin Ming ini berasal dari pengaruh yang besar, maka pengaruh itu kemungkinan besar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pengaruh Raja Dunia besar seperti Marvel Blue Nation. Perbedaannya terlalu besar. Lin Ming dengan ringan tersenyum, Kasim Wei telah salah paham. Saya bukan penolong Lord Snow dan saya juga tidak membantunya. Hanya saja aku memiliki persahabatan lama dengan selir kekaisaran bulan, jadi aku datang ke istana untuk mengunjunginya. Lin Ming berkata dengan lancar. Kata-katanya menyebabkan Kasim Wei menatap Imperial Concubine Moon dengan cahaya berbeda di matanya. Kasim Wei adalah orang cerdas yang juga berpengetahuan luas, dia secara alami tahu tujuan kedatangan selir kekaisaran ke istana. Dia tidak akan pernah mengira bahwa selir kekaisaran bulan mengenal orang seperti itu. Seperti ini, dia harus sepenuhnya mempertimbangkan kembali pertarungan kekaisaran antara Lord Shen dan Lord Snow. Dia bahkan harus lebih mengandalkan Kasim Liang yang memiliki hubungan baik dengan selir kekaisaran bulan. Semua ini didasarkan pada premis bahwa Kasim Wei mengira Lin Ming mungkin berasal dari pengaruh puncak Empyrean. Pengaruh puncak Empyrean dapat mengendalikan angin dan hujan di seluruh jalan Asura bagian dalam. Untuk pengaruh seperti itu, Kasim Wei tidak lebih dari seekor semut. Jika dia bisa menjalin hubungan dengan pengaruh Empyrean maka itu akan memberikan banyak keuntungan di masa depan. Namun, Kasim Wei dapat melihat bahwa Lin Ming tidak berniat mengungkapkan latar belakangnya sehingga dia hanya bisa menunda rencana menjalin hubungan dengan Lin Ming. Dia tersenyum dan berkata, adik, jika kamu tertarik maka kamu bisa datang ke Marvel Blue Nation sebagai tamu. Marvel Blue Nationku pasti akan menyambutmu sebagai tamu terhormat. Kasim Wei mengucapkan kata-kata ini di depan semua orang.
Dan saat ini, Permaisuri Naye belum juga pergi. Entah itu Arid Peace Palace di Full Moon Hall, banyak Kasim dan pelayan yang bisa mendengarnya dengan jelas. Di mata para Kasim dan pelayan muda ini, Kasim Wei, selain kaisar tua yang mendekati akhir masa hidupnya, adalah salah satu dari 3 pembangkit tenaga listrik Raja Dunia di Marvel Blue Nation. Terlebih lagi, bahkan di antara Raja Dunia biasa, kekuatan Kasim Wei masih dianggap berada di eselon atas. Dia telah mengolah melodi bunga matahari hingga batas yang sulit dipercaya. Di dalam istana kekaisaran, Kasim Wei adalah kepala Kasim absolut yang bertanggung jawab atas semua urusan dalam negeri. Bukan hanya permaisuri dan banyak pangeran yang perlu memberi hormat kepadanya, namun jika dia dengan jelas menyatakan dukungannya kepada Pangeran Sen atau Pangeran Besar Salju, maka masalah kenaikan jabatan sudah setengah terselesaikan. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang berhasil menjilat Kasim Wei. Meskipun Lord Sen dan Lord Snow mengiriminya hadiah berulang kali, hadiah ini telah dikembalikan sepenuhnya olehnya. Tapi sekarang, Kasim Wei yang memegang salah satu dari 3 posisi kekuasaan dan otoritas teratas di Marvel Blue Nation sebenarnya mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik terhadap Lin Ming. Hal ini menyebabkan para Kasim dan pelayan muda terkejut. Ketika mereka melihat Lin Ming sekali lagi, mereka merasa bahwa dia adalah seorang pemuda yang semakin tak terduga. Faktanya, para Kasim dan pelayan muda ini memiliki batas budidaya yang terbatas sehingga sulit bagi mereka untuk memahami apa yang diwakili oleh kekuatan dan bakat Lin Ming. Kata-kata menyanjung Kasim Wei kepadanya lah yang meninggalkan dampak terbesar pada mereka. Sedangkan Permaisuri Naye, saat dia duduk di tandunya dia juga terdiam mendengar perkataan Kasim Wei. Kulitnya berubah suram. Akhirnya, dia duduk di kursinya dan berteriak kepada Kasim di sampingnya. Mulailah perjalanan ke kuil pemelihara jiwa. Seperti ini, orang-orang di Arid Peace Palace menghilang di sudut jalan. Adapun para Kasim dan pelayan di Aula Bulan Purnama, semuanya kembali, dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. Para Kasim yang membawa tandu sangat bersemangat dalam tindakan mereka, setiap langkah yang mereka ambil melayang seolah-olah akan terbang. Mereka semua merasa seolah-olah telah mengatasi dan memenangkan perang besar. Bab 1588, Metode Budidaya di Tangan. Bagi para Kasim dan pelayan muda di Aula Bulan Purnama, apakah itu penguasa 6 istana, permaisuri, atau manajer urusan dalam negeri, kepala besar Kasim Wei, keduanya adalah eksistensi yang mereka takuti sampai mati. Hanya dengan satu kata dari salah satu dari mereka, semua Kasim dan pelayan muda akan dimusnahkan. Tapi hari ini, Permaisuri telah kehilangan begitu banyak Kasim dan pelayan dan bahkan istana perdamaiannya yang gersang dihancurkan, namun dia hanya mampu menelan penghinaan ini. Dan ketika Kasim Wei datang, bukan saja dia tidak menuntut Lin Ming atas kejahatan menghancurkan istana perdamaian Arid, tapi dia malah tetap menghormati Lin Ming, bahkan menyambutnya sebagai tamu terhormat di Marvel Blue Nation. Agar kedua karakter ini mendapat tanggapan seperti itu, para Kasim dan pelayan muda merasa ini luar biasa dan pada saat yang sama bangga dan gembira. Meskipun Permaisuri dan Kasim Wei sebenarnya hanya menyerah pada Lin Ming dan Lin Ming tidak memiliki hubungan dengan Kasim dan pelayan muda ini, dia masih tinggal di Full Moon Hall. Saat Permaisuri mengaku kalah kali ini, dialah yang mengakui kekalahannya di seluruh Aula Bulan Purnama. Hal ini membuat mereka merasa seperti sinar matahari yang hangat menyinari wajah mereka, membuat mereka gembira dan riang. Adapun citra Lin Ming, ia menjadi sosok yang sangat dalam di hati para Kasim dan pelayan muda. Dan untuk pelayan muda yang membawakan Lin Ming air cucian sehari-harinya, dia terus-menerus meliriknya di dalam tandu, dipenuhi rasa ingin tahu. Di matanya, Lin Ming tidak diragukan lagi adalah pahlawan Full Moon Hall. Meskipun pertarungannya dengan Raja Dunia berlangsung sangat singkat, hal itu masih meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Dia awalnya memandang Lin Ming dan Xiao Moxian dengan meremehkan percintaan mereka sehari-hari, tapi sekarang dia benar-benar iri pada Xiao Moxian. Namun, kekuatan Xiao Moxian membuatnya takut dan kagum pada saat yang bersamaan. Bagi seorang remaja putri, memiliki kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Sekelompok orang kembali ke Full Moon Hall dengan semangat tinggi. Setelah kembali ke Full Moon Hall, Blood Moon mengirimkan hadiah. Masing-masing Kasim dan pelayan yang menyertainya diberi hadiah 1000 rune energi asal, membuat mereka semakin gembira. Mereka semua dengan gembira berteriak, puji selir kekaisaran bulan. Blood Moon tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya, kalian semua boleh pergi. Para Kasim dan pelayan membungkuk dan mundur, hanya menyisakan Lin Ming, Xiao Moxian, dan Blood Moon di ruangan itu. Lin Ming, aku harus berterima kasih atas masalah hari ini. Kata Blood Moon, secara pribadi menuangkan secangkir teh hujan kabut untuk Lin Ming dan Xiao Moxian. Ini adalah teh paling berharga di Full Moon Hall dan memiliki efek menyegarkan yang luar biasa. Lin Ming menerima cangkir teh dan berkata, tidak perlu terlalu serius. Masalah hari ini juga terjadi karena aku. Jika bukan karena pria yang tinggal di Aula Bulan Purnama maka Permaisuri tidak akan bisa dengan mudah memberatkan selir kekaisaran bulan. Bulan darah tidak bisa menahan senyum. Lin Ming, kamu tidak perlu bersikap rendah hati. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa Permaisuri sengaja mencari-cari kesalahan, dan bahkan jika Anda tidak ada di sana, dia masih akan menemukan metode lain untuk menangani saya. Jika bukan karena Anda, saya tidak tahu bagaimana masalah hari ini akan berakhir. Jika saya beruntung, luka saya akan sembuh setelah beberapa saat. Pada saat itu, saya tidak perlu takut pada mereka. Bahkan jika White Sky kembali,
tidak ada yang bisa dia lakukan padaku. Setelah menyebutkan langit putih, Lin Ming dengan dingin mencibir, jika langit putih kembali, selir kekaisaran bulan tidak perlu melakukan apapun, aku masih belum melunasi rekeningku dengannya. Adapun Imperial Concubine Moon, luka apa yang kamu terima yang begitu serius sehingga kamu masih belum sembuh sepenuhnya setelah sekian lama? Blood Moon menghela nafas, itu adalah racun yang tidak hidup, itu adalah racun langka yang dapat membunuh seorang Holy Lord dan mempengaruhi Raja Dunia. Jika bukan karena bawahanku yang mengkhianatiku maka aku tidak akan pernah terluka oleh racun seperti itu. Adapun alasan mengapa hal itu mempengaruhiku begitu lama, itu karena aku harus menggunakan esensi sejatiku untuk menekannya sehingga aku tidak dapat melawannya dengan semua yang kumiliki. Oh, racun yang tidak hidup. Lin Ming mewarisi ingatan 3 alkemis jadi dia pasti tahu tentang racun jenis ini. Di dunia ini, racun dunia fana secara alami tidak efektif terhadap seniman bela diri. Tapi, ada beberapa racun yang bisa membunuh seniman bela diri tingkat tinggi. Dan semua racun ini berasal dari para alkemis. Selain itu, bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya semuanya adalah bahan surgawi yang sangat berharga. Alkemis dapat memurnikan pil yang dapat meningkatkan budidaya seseorang. Ada beberapa pil Dewa Transenden yang akan diperebutkan dengan brutal oleh Raja Dunia, karena pil Dewa Transenden ini terlalu berharga bagi Raja Dunia. Namun seiring dengan setiap hal positif, muncul pula hal negatif. Jika ada pil yang memiliki efek positif pada Raja Dunia, maka tentu saja ada racun yang memiliki efek negatif pada Raja Dunia. Bahkan ada beberapa pil peningkat budidaya yang khasiatnya terlalu tirani, sehingga jika dikonsumsi secara tidak tepat atau oleh orang yang budidayanya kurang memadai, dapat menyebabkan tubuh seseorang meledak dan mati. Oleh karena itu, tidak jarang melihat racun yang dapat membunuh seniman bela diri tingkat tinggi. Racun yang tidak hidup adalah salah satu variasi dari racun ini. Racun ini didasarkan pada empedu naga banjir kuno yang terpencil dikombinasikan dengan racun ular mati serta berbagai bahan langka dan berharga. Lin Ming berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata, meski racun yang tidak hidup itu sangat ganas, sifat-sifatnya, menurut apa yang aku tahu, seharusnya tidak bisa mempengaruhi Raja Dunia sedemikian rupa. Itu benar, tapi racun tak hidup ini juga didukung oleh seni rahasia dewa dari Master Rahasia Dewa kelas 6, jadi toksisitasnya jauh melebihi versi biasa. Saya sudah menghabiskan lebih dari setengah tahun mengusir racun itu. Seni rahasia ilahi. Lin Ming menelusuri dagunya. Dia sedikit tersenyum dan berkata, jika itu benar-benar seni rahasia dewa maka pasti akan ada jejak hukum Asura yang tertinggal di dalam racun. Dan, jejak-jejak ini adalah sesuatu yang mungkin bisa saya uraikan. Meskipun saya tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racunnya, saya dapat membuat racun tersebut kehilangan dukungan dari Asura Heavenly Dao sehingga lebih mudah untuk diusir. Saat Lin Ming berbicara, hati Blood Moon bergerak. Dia segera mengingat keterampilan seni rahasia ilahi Lin Ming yang sensasional. Dia tidak hanya menggunakan satu serangan tombak untuk menerobos jimat giok perampas kehidupan permaisuri Naye, tapi dia bahkan telah menembus simbol rahasia Dewa Pelindung Naye. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Bahkan ada banyak master rahasia dewa kelas 6 yang tidak akan mampu mencapai tujuannya. Bagian ini saja membuat Blood Moon merasa ini terlalu sulit dipercaya. Dia tidak tahu bagaimana pada usia yang begitu muda, Lin Ming bisa menemukan kelemahan dari Life Seizing Jade Talisman kelas 6 dan 2 simbol rahasia Dewa Pelindung. Bahkan jika Lin Ming menghususkan diri dalam melawan 2 jenis simbol rahasia ilahi ini, dia seharusnya tidak dapat dengan mudah melawan jejak Asura Surgawi Dao dalam sekejap mata. Ada terlalu banyak teka-teki tentang Lin Ming yang tidak bisa dipecahkan oleh Blood Moon. Bahkan menjadi keturunan Divinity sejati tidak cukup untuk menjelaskan Lin Ming. Berusia kurang dari 60 tahun dan mampu melawan Raja Dunia, sungguh luar biasa. Lin Ming, apakah kamu benar-benar berusia kurang dari 60 tahun? Meskipun dia merasa pertanyaan ini tidak sopan, Blood Moon mau tidak mau bertanya. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dia dengan ambigu berkata, saya memang belum setua itu. Alasan saya bisa mencapai level saya saat ini adalah karena beberapa peluang. Keberuntungan saya cukup bagus. Meskipun Lin Ming dengan santai mengatakan semua ini, Blood Moon merasa ini sulit dipercaya. Di 33 surga, ada banyak sekali individu yang memiliki keberuntungan. Namun, bahkan keturunan tanah suci ketuhanan sejati tidak akan memiliki keberuntungan yang bisa mencapai 1/10 dari Lin Ming. Meskipun Lin Ming belum menyatakan usia pastinya, Blood Moon samar-samar bisa memastikan bahwa usia kerangka Lin Ming memang kurang dari 60 tahun. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benak Blood Moon. Dia menelusuri cincin spasialnya, berhenti selama beberapa saat. Kemudian, dia mengeluarkan slip giok berwarna merah darah. Slip giok ini adalah bagian 9 bintang dari Istana Dao dari buku panduan Tirani Surgawi. Lin Ming, aku berhutang budi padamu mulai hari ini. Awalnya aku berpikir bahwa permaisuri Raja Dunia setengah langkah, para Kasim dan pelayannya, termasuk bahkan Kasim Sun, tidak akan memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Tapi, aku tidak pernah membayangkan permaisuri akan mengundang langit putih dari jaring surga dan hampir membuatku menderita kerugian yang tak terhitung banyaknya. Jika bukan karena bantuan Anda hari ini maka saya mungkin tidak bisa lolos dari Istana Perdamaian Arit hidup-hidup. Atau, setidaknya tanpa membayar harga yang sangat mahal. Saya akan selalu mengingat keanggunan ini. Saya tahu Anda membutuhkan ini jadi saya akan meminjamkannya kepada Anda. Anda dapat menggunakannya selama yang Anda mau.
Saat Blood Moon berbicara dia meletakkan batu giok merah di atas meja dan mendorongnya ke arah Lin Ming. Meskipun Blood Moon telah diracuni, dia masih memiliki metode penyelamatan nyawa. Ini adalah kartu truf terakhirnya dan jika dia menggunakannya, dia akan bisa melarikan diri dari langit putih. Tapi, dia harus membakar esensi darahnya untuk melakukannya dan menderita kerusakan parah pada energi asalnya. Bagi Blood Moon yang belum membalas kebenciannya yang besar, ini adalah masalah yang sama sekali tidak bisa dia terima. Jadi, bahkan jika dia memberikan Celestial Tyrant manual kepada Lin Ming, itu sangat berharga. Mata Lin Ming cerah. Pedoman tiran surgawi. Alasan dia mencari Blood Moon adalah karena slip giok ini dan sekarang dia akhirnya mendapatkannya. Blood Moon berkata, saya bisa saja meminjamkan ini kepada Anda lebih awal, tetapi awalnya saya berpikir bahwa bahkan jika Anda memperoleh bagian 9 bintang dari Istana Dao dari panduan kejam surgawi, Anda tetap tidak akan bisa mengolahnya dan hanya akan menyia-nyiakannya. Waktumu sia-sia. Inilah alasan saya tidak terlalu mempertimbangkan permintaan Anda. Tapi, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan benar-benar membuka 9 bintang Istana Dao dan mencapai alam legendaris yang menantang surga. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda melakukannya. Blood Moon dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap apa yang dialami Lin Ming dalam hidupnya tapi dia tidak bertanya kepadanya tentang hal itu. Ini mungkin sesuatu yang melibatkan peluang keberuntungan Lin Ming dan merupakan rahasia terdalamnya. Lin Ming tidak menolak tawaran itu. Dia mengambil Celestial Tyrant manual di tangannya dan menyapunya dengan akal sehatnya. Metode untuk mengolah 9 bintang Istana Dao benar-benar tercatat di sini. Lin Ming telah berlatih teknik transformasi tubuh selama bertahun-tahun, dan seiring berjalannya waktu, dia semakin berpikir bahwa Celestial Tyrant manual adalah metode budidaya yang sangat tidak biasa. Sejak awal, Lin Ming berpikir bahwa Celestial Tyrant manual adalah kekuatan ilahi yang transenden. Namun, setelah dipikir-pikir lebih jauh, mungkin itu tidak sesederhana kelihatannya. Teknik transformasi tubuh dulunya sangat populer di alam ilahi dan ada banyak warisan yang tertinggal. Setelah 3,6 miliar tahun, hampir semuanya lenyap, namun masih ada metode penanaman transformasi tubuh yang tertinggal seperti Chaotic Virtuous Combat Meridian. Namun, tidak satu pun dari metode penanaman ini yang sombong dan kejam seperti buku panduan tiran surgawi. Banyak metode budidaya transformasi tubuh yang hanya cocok untuk Dao surgawi 3,6 miliar tahun yang lalu. Jika seseorang mempraktikannya sekarang, mustahil untuk mengembangkan 9 bintang Istana Dao. Namun, metode penanaman manual tirani surgawi sebenarnya melibatkan semua jenis pil berharga, dan pil-pil ini, bahkan dalam situasi di mana hukum transformasi tubuh dilarang, masih memiliki efek yang cukup besar. Ini sungguh luar biasa. Dengan demikian, Lin Ming semakin memperhatikan Celestial Tyrant manual. Gelombang 100 berlapis adalah keterampilan misterius yang meningkatkan kekuatan tubuh seseorang berkali-kali lipat. Ini berarti bahwa di masa depan, ketika Lin Ming menjadi lebih kuat, kekuatan keterampilan ini akan menjadi semakin menakutkan. Lin Ming menerima Celestial Tyrant manual dan berkata kepada Blood Moon, terima kasih, Imperial Concubine Moon. Saya benar-benar membutuhkan slip giok ini. Sebenarnya, ada juga beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu tapi menurutku itu terlalu kasar, jadi aku belum menemukan cara untuk menanyakannya. Blood Moon melambaikan tangannya, Tuan Lin, mohon jangan bersikap sopan. Tanyakan apa saja sesukamu. Lin Ming samar-samar tersenyum. Yang ingin saya ketahui adalah, bagaimana Anda mendapatkan Celestial Tyrant manual. Bab 1589, Identitas Bulan Darah. Lin Ming sudah lama merasa itu aneh. Manual metode budidaya pada tingkat Celestial Tyrant manual adalah unik, hanya ada satu salinan. Jika seseorang ingin menyalinnya maka mereka perlu mempraktikkan Celestial Tyrant manual dengan sempurna seperti yang dimiliki oleh penciptanya sendiri. Dalam situasi seperti ini, pencipta perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun dan banyak energi untuk membuat salinannya. Hanya ada sedikit orang yang mampu mencapai titik ini, terutama karena Celestial Tyrant manual sangat sulit untuk dikembangkan. Jika memang ada seseorang yang mampu membuat salinan Celestial Tyrant manual maka kemungkinan besar itu terjadi sebelum 3,6 miliar tahun yang lalu. Agar metode kultivasi ini dapat ditemukan di alam ilahi dan juga oleh bulan darah di Jalan Asura, dan agar kedua versi tersebut saling melengkapi, itu adalah suatu kebetulan yang terlalu besar. Meskipun Lin Ming memiliki kecurigaan, dia baru saja bertemu Blood Moon dan tidak mengenalnya sama sekali. Apapun yang melibatkan Celestial Tyrant manual kemungkinan besar melibatkan rahasianya, jadi dia tidak akan mengungkapkannya kepada orang lain. Baru sekarang Lin Ming sedikit lebih dekat dengan Blood Moon dia bertanya padanya. Namun, Lin Ming tidak berpikir bahwa setelah dia menanyakan pertanyaan ini, Blood Moon sebenarnya akan tampak malu, tidak terlalu bersedia menjawab. Tuan Lin, panduan tiran surgawi ini adalah sesuatu yang saya peroleh di alam mistik dan untuk detailnya, itu sebenarnya menyangkut beberapa rahasia saya. Begitu saya membicarakannya, mereka mungkin menjadi ancaman bagi keselamatan pribadi saya jadi saya tidak bisa memberitahu Anda, permintaan maaf saya. Blood Moon dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya. Meskipun Lin Ming telah membantunya, dia masih harus menyembunyikan asal-usul manual metode budidayanya, dia tidak bisa menahan rasa kasihan dari hatinya. Tapi Lin Ming sebenarnya cukup santai tentang hal ini. Dia dengan santai berkata, jika masalah ini melibatkan keselamatan Anda maka Anda tidak perlu memberitahu saya apapun. Saya tidak tersinggung sama sekali.
Saat Lin Ming mengatakan ini, secerca penyesalan bersinar di mata Blood Moon. Dia berkata, ini sangat sulit untuk dikatakan, tetapi Tuan Lin, sebenarnya saya ingin bertanya kepada Anda tentang asal mula buku panduan tiran surgawi yang ada di tangan Anda. Jika saya tidak salah, pada saat Sir Lin menghadap langit putih, ketika Anda menghadapi 9 bintang Istana Dao, Anda menggunakan teknik rahasia dari Celestial Tyrant Manual untuk meningkatkan kekuatan Anda beberapa kali. Lin Ming sedikit terkejut bahwa Blood Moon mengenali Celestial Tyrant Manual yang dia gunakan. Meskipun sepertinya Blood Moon juga mempraktekkan buku pedoman kejam surgawi, buku panduan kejam surgawi di tangannya hanya berkaitan dengan 9 bintang Istana Dao dan dia bahkan belum membuka 8 gerbang tersembunyi dalam secara lengkap, jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Lin Ming punya beberapa ide samar di benaknya. Mungkinkah itu? Dia menatap Blood Moon dalam-dalam, cahaya cemerlang bersinar di matanya. Keraguan singkat ini menyebabkan Blood Moon berpikir bahwa Lin Ming tidak mau menjawab. Dia menghela nafas dan berkata, saya tahu bahwa pertanyaan saya agak berlebihan, tetapi hanya saja asal-usul bagian 8 gerbang tersembunyi dalam dari buku pedoman tirani surgawi di tangan Anda sangat penting bagi saya dan melibatkan seseorang yang terus saya cari. Selama ini, bagiku, orang itu sama pentingnya dengan hidupku sendiri. Saya mohon Tuan Lin tolong beritahu saya. Jika Sir Lin ingin mengetahui tentang Celestial Tyrant Manual di tangan saya, maka saya juga bisa menjelaskannya, tapi saya berharap Sir Lin dapat bersumpah di hati seni bela diri Anda untuk tidak pernah mengungkapkannya. Saat Blood Moon berbicara di sini, Lin Ming menatapnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah orang yang dicari Blood Moon adalah? Di dunia ini, apakah memang ada kebetulan yang begitu indah? Melihat Lin Ming linglung, Blood Moon sedikit khawatir. Alasan dia bersedia mengakui kali ini adalah untuk bertanya pada Lin Ming tentang masalah ini. Tapi jika Lin Ming tidak ingin mengatakan apapun padanya maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuan Lin, saya akan memberitahu Anda tentang bagian 9 bintang Istana Dao dari panduan tiran surgawi di tangan saya. Saya hanya berharap Anda tidak membocorkannya kepada orang lain, jika tidak maka akan mengancam hidup saya. Saat Blood Moon hendak mengungkapkan beberapa rahasianya, Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dengan ekspresi aneh dia berkata, mungkinkah, orang yang kamu cari memiliki nama keluargamu? Saat Lin Ming berbicara, Blood Moon melompat seolah dia terkejut, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Dia menatap Lin Ming dengan mata penuh rasa tidak percaya. Lalu, perlahan, keterkejutan di matanya perlahan berubah menjadi kegembiraan dan euforia. Jari-jarinya gemetar. Namun, dia sadar akan apa yang akan terjadi, dan ketakutan muncul di hatinya. Dia takut apa yang akan dia pelajari adalah berita buruk. Melihat respon Blood Moon, Lin Ming bisa mengkonfirmasi spekulasi sendiri. Dia menghela nafas. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan orang yang diminta Nona Mo untuk ditemukan. Lin Ming mengerti bahwa kata, bulan, dari nama sandi Blood Moon sebenarnya berasal dari nama aslinya, Mo Bright Moon. Dan Mo Bright Moon adalah adik perempuan Mo Eversnow yang telah hilang selama bertahun-tahun. Di masa lalu, karena Tian Mingzi memburu mereka, Mo Eversnow telah menawarkan jiwanya ke Magic Cube untuk memulai badai yang menewaskan 10.000 penguasa alam ilahi serta mengirim adik perempuannya menjauh dari alam salju. Sejak hari itu, keberadaan Mo Bright Moon tidak diketahui. Lin Ming tidak pernah membayangkan bahwa Mo Bright Moon, untuk membalas dendam, akan memasuki jalan Asura untuk menenangkan diri dan bahkan bergabung dengan Heaven's Net. Di ambang hidup dan mati, dia mempertajam kekuatannya sehingga suatu hari nanti dia memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Di saat yang sama, dia juga mencari kabar tentang kakak perempuannya. Adapun kata, darah, dari Blood Moon, mengungkapkan kebencian darahnya yang sedalam laut, serta wilayah kekuasaannya, malam panjang tanpa akhir yang digunakan Mo Bright Moon. Domain ini memiliki fenomena di mana bulan darah akan menggantung tinggi di langit. Bagi Lin Ming dan Blood Moon untuk bertemu di sini hari ini adalah suatu kebetulan yang luar biasa dan juga kebenaran yang masuk akal. Ini karena Blood Moon harus memasuki jalan Asura karena keberadaan Tian Mingzi di alam ilahi, sama seperti Lin Ming memasuki jalan Asura karena putra keberuntungan Sein. Dan setelah memasuki jalan Asura, dia pergi mencari petunjuk yang berhubungan dengan 9 bintang Istana Dao, dan ini membawanya ke Celestial Tyrant Manual dan Blood Moon. Pilihan-pilihan serupa ini mengarah pada suatu kebetulan hari ini. Keberadaan Celestial Tyrant Manual lah yang membuat mereka berdua bertemu satu sama lain. Namun, menurut pendapat Lin Ming, terlalu sulit bagi Blood Moon untuk membalas dendam. Jika Tian Mingzi tidak kehilangan tangannya di Sky Spill Planet maka dia mungkin sudah memasuki alam setengah langkah Empyrean. Adapun Mo Bright Moon, setelah melewati banyak kesengsaraan dan bekerja keras selama bertahun-tahun, dia baru berada di ranah Raja Dunia Awal. Perbedaan antara kedua batasan ini dapat diatasi oleh seorang jenius tiada taraf yang menempati peringkat beberapa talenta teratas dalam ras mereka. Namun bagi para jenius yang tingkat bakatnya mirip dengan keturunan Empyrean, perbedaan ini bisa memakan waktu puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun untuk menjembataninya, dan bahkan itu pun akan sangat sulit. Dan bagi mereka yang kurang berbakat, mereka tidak akan pernah mampu mengatasi batasan ini. Bakat Tian Mingzi berada di puncak level keturunan Empyrean. Akan terlalu sulit bagi Mo Bright Moon untuk mengunggulinya. Melihat Mo Bright Moon goyah seolah-olah dia terjebak dalam mimpi, Lin Ming berkata, Nona Mo aman. Karena beberapa alasan, dia tidak bisa ikut denganku, tapi dia saat ini sedang berlatih dengan Master Empyrean.
Jika kamu ingin menemuinya maka setelah perjalananku melalui Jalan Asura aku bisa membawamu menemuinya. Sebelumnya, saya juga pernah mendengar Nona Mo berbicara tentang Anda. Apakah kamu saintis muda dari Tanah Suci Bulu Hijau, Mo Bright Moon? Saat Lin Ming mengatakan ini, seluruh tubuh Mo Bright Moon menggigil. Dia harus meraih meja untuk menenangkan diri. Dia telah mencari selama 50.000 tahun, dan sekarang dia akhirnya mendapatkan berita tentang kakak perempuannya. Dia aman, dia aman. Mo Bright Moon bergumam, mengulangi kata-kata Lin Ming seperti mantra. Air mata jatuh dari matanya, membasahi kerudungnya. Lin Ming tidak berbicara. Dia duduk diam di samping. Dia tahu bahwa berita hari ini sangat berdampak pada Mo Bright Moon dan dia perlu waktu untuk kembali tenang. Setelah 1/4 jam, Mo Bright Moon kembali dari kesedihan dan kebahagiaan mendengar berita tentang keluarganya. Saat dia melihat ke arah Lin Ming, matanya dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam. Maaf, tapi bolehkah saya bertanya apa hubungan Sir Lin dan kakak perempuan saya, kata Mo Bright Moon. Saat dia melihat Lin Ming, visinya terhadapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagi Mo Bright Moon, mencari tahu petunjuk tentang kakak perempuannya lebih penting daripada bantuan apapun. Bagiku, Nona Mo adalah seorang guru sekaligus teman. Dia membantu saya menjalani jalur seni bela diri ketika saya pertama kali memulainya, dan periode waktu itu adalah yang paling sulit bagi saya. Dia mengajariku banyak hal, dan meskipun Nona Mo dan aku bisa disebut master dan magang, kami juga adalah mitra yang telah berjuang bersama untuk hidup dan mati. Dia telah menyelamatkan hidup saya beberapa kali, dan saya juga menyelamatkannya. Hubungan kami bisa dikatakan telah mencapai tingkat di mana tidak ada hal yang tidak dapat kami katakan satu sama lain dan tidak ada hal yang tidak dapat kami bagikan satu sama lain. Kami mempercayai satu sama lain sama seperti kami mempercayai diri sendiri. Biasanya, aku memanggil Nona Mo sebagai kakak perempuanku yang magang senior, jadi dalam hal hubungan, aku adalah saudara laki-laki magang juniornya. Saat Lin Ming mengucapkan kata-kata ini, Mo Bright Moon sangat mempercayainya. Tentu saja, ini hanya pernyataan sepihak Lin Ming dan itu tidak cukup untuk memenangkan kepercayaan penuh Mo Bright Moon. Jadi, Lin Ming terus berbicara. Dia berbicara tentang Mo Eversnow yang membawanya ke Carefree Island dan Immemorial Imperial City. Dia berbicara tentang mendapatkan pohon buah 10 dao yang memisahkan dan banyak harta lainnya. Dia berbicara tentang pertemuan dengan bibi Mo Eversnow, Mo River Bliss. Dia berbicara tentang bidak catur yang disembunyikan oleh Tanah Suci Bulu Hijau di Pulau Carefree. Dia membicarakan semua ini dengan sangat rinci. Setelah mendengar ini, Mo Bright Moon sepenuhnya percaya pada Lin Ming. Jika Lin Ming tidak memiliki hubungan yang sepenuhnya dapat dipercaya dengan Mo Eversnow maka tidak mungkin dia akan memimpin Lin Ming ke Carefree Island dan mempercayakan segalanya kepadanya. Ini sama dengan menempatkan semua harapan untuk menghidupkan kembali Tanah Suci Bulu Hijau ke Lin Ming. Dan menurut pendapat Mo Bright Moon, Lin Ming terlalu menakjubkan. Dia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mencapai hal ini dengan mudah. Aku tidak pernah menyangka kakak perempuanku bisa menemukan bakat yang tak tertandingi sepertimu. Ini adalah keberuntungan kakak perempuanku dan juga keberuntungan Tanah Suci Bulu Hijau. Anda belum mencapai usia 60 tahun, namun budidaya Anda berada di alam dewa ilahi awal dan Anda bahkan dapat melawan raja dunia biasa. Prestasi Anda dalam seni rahasia dewa juga luar biasa. Selain itu, Anda bahkan mengembangkan 8 gerbang tersembunyi batin yang lengkap dan mendobrak 9 bintang istana Dao. Saya benar-benar sulit membayangkan bagaimana Anda mencapai semua ini dalam waktu kurang dari 60 tahun pelatihan, tidak peduli betapa berbakatnya Anda dan berapa banyak peluang keberuntungan yang Anda temukan, ketekunan dan kerja keras Anda pasti tiada bandingannya. Di telinga Mo Bright Moon, Lin Ming bisa disebut pahlawan dunia. Bahkan dalam bencana besar, bakat yang tak tertandingi seperti Lin Ming mungkin tidak muncul. Dia adalah orang yang mampu memikul bencana besar di pundaknya. Misalnya, Empyrean Divine Cell dari 3,6 miliar tahun yang lalu mungkin tidak lebih baik dari Lin Ming. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis bahwa Lin Ming dapat mempertahankan tingkat bakatnya saat ini serta mempertahankan momentum ke depannya. Kakak sangat beruntung mendapat bantuanmu. Bersamamu, membangun kembali Tanah Suci Bulu Hijau tidak akan terlalu sulit. Bahkan membalas dendam pada Tian Mingzi hanya masalah waktu. Berbicara tentang Tian Mingzi, Mo Bright Moon merasa sulit untuk tetap tenang. Dia sangat membenci Tian Mingzi sampai-sampai mengertakkan gigi memikirkannya. Tian Mingzi juga berasal dari Tanah Suci Bulu Hijau namun telah mengkhianati mereka, menggulingkan mereka dan bahkan membantai keluarga Mo. Kebencian ini benar-benar tidak bisa didamaikan. Tian Mingzi itu mungkin berada di puncak kerajaan raja dunia besar sekarang. Dendam yang dimiliki oleh Tanah Suci Bulu Hijauku terhadapnya harus dipertimbangkan lebih lanjut, kita tidak bisa tidak sabar mengenai hal ini. Saat Mo Bright Moon berbicara, warna aneh muncul di wajah Lin Ming. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tentang permusuhanmu terhadap Tian Mingzi, kamu mungkin tidak perlu mengkhawatirkan hal itu lagi. Bab 1590, sulit dipercaya. Apa katamu? Mo Bright Moon membeku sesaat. Dia tidak mengerti apa maksud Lin Ming. Anda mungkin tidak perlu mengkhawatirkan hal itu lagi. Saat Mo Bright Moon berbicara, dia menatap Lin Ming, bingung. Menurut Lin Ming, dia dan Mo Eversnow adalah mitra yang saling percaya dalam hidup mereka. Jika Mo Eversnow memiliki permusuhan yang harus dia balas, Lin Ming tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun.
Mo Brightmoon memandang Lin Ming, menunggu penjelasannya. Lin Ming memikirkan kata-katanya sejenak. Meskipun dia merasa ini konyol untuk dikatakan, Mo Brightmoon harus tetap mempercayainya. Tapi mungkin dia butuh waktu untuk menerimanya. Dia berhenti sejenak untuk memberi Mo Brightmoon cukup waktu untuk mempersiapkan pikirannya. Kemudian, dia perlahan berkata, ya, sebenarnya Tian Mingzi telah meninggal. Apa? Mo Brightmoon melonjak, bahkan hampir menjatuhkan teko teh hujan kabut. Kamu bilang, bahwa Tian Mingzi telah mati. Mo Brightmoon menatap Lin Ming, ombak besar bergolak di hatinya. Selama bertahun-tahun, Tian Mingzi adalah gunung besar yang terus-menerus menekannya. Bergabungnya dia dengan organisasi pembunuh adalah untuk menenangkan dirinya. Hanya dengan melewati pembantaian tanpa akhir dan berjalan di ambang kematian barulah dia dapat dengan mudah menerobos ke batas berikutnya. Mo Brightmoon sangat menyadari bahwa bakatnya jauh lebih rendah daripada bakat Tian Mingzi. Bukan hanya itu, Tian Mingzi jauh lebih tua darinya. Baginya, melampaui Tian Mingzi akan lebih sulit daripada naik ke surga. Karena itu, dia harus berusaha lebih keras lagi. Dan karena keberadaan Tian Mingzi, Mo Brightmoon harus menyembunyikan identitasnya dan tidak pernah menyebutkan apapun tentang hidupnya. Bahkan Kasim Liang hanya mengetahui bahwa nama panggilannya adalah Blood Moon, tidak ada yang tahu nama aslinya. Menyembunyikan statusnya di organisasi pembunuh seperti Heaven's Net bahkan lebih mudah. Namun, musuh berdarah ini yang telah memberikan banyak tekanan hingga membuatnya terengah-engah, musuh terbesarnya yang mencegahnya membangun kembali tanah suci bulu hijau, musuhnya, sebuah eksistensi yang tidak pernah ia ketahui kapan ia mampu menghadapinya, ia punya telah diberitahu oleh Lin Ming bahwa dia telah meninggal. Hal ini menyebabkan pikiran Mo Brightmoon berubah menjadi kacau. Dia merasa sulit untuk merespons. Orang macam apa Tian Mingzi itu? 50.000 tahun yang lalu dia menerobos ke ranah Raja Dunia. Terlebih lagi, dengan bakatnya, kemungkinan besar dia adalah Raja Dunia hebat saat ini, atau bahkan Raja Dunia Agung Puncak, seseorang yang menyentuh alam Empyrean setengah langkah. Orang-orang seperti itu jarang binasa di alam mistik. Dan dengan taktik Tian Mingzi yang jahat dan licik, menginginkan dia binasa secara acak hanyalah sebuah lamunan. Jadi, bagaimana dia meninggal? Apakah dia dibunuh oleh seseorang? Siapa yang bisa membunuh Raja Dunia Agung yang berada di puncak? Reaksi pertama Mo Brightmoon adalah tidak percaya. Tapi, dia merasa bahwa Lin Ming adalah seseorang yang biasanya tidak menyombongkan diri, tapi ketika dia melakukannya akan mengejutkan orang lain. Orang seperti ini biasanya tidak berbohong dan tidak ada manfaatnya bagi Lin Ming untuk melakukannya. Apakah ini berkat bantuan tuanmu? Mo Brightmoon tiba-tiba sadar. Jika Lin Ming mendapat bantuan dari pembangkit tenaga listrik puncak Empyrean maka dia benar-benar bisa membunuh Tian Mingzi. Bahkan jika Tian Mingzi adalah Raja Dunia hebat yang menguasai dunianya sendiri dan bahkan membangun pengaruh Raja Dunia besarnya sendiri, puncak Empyrean masih bisa membunuhnya dan menekan segala sesuatu yang terjadi selanjutnya dengan kekuatan mereka. Jika kakak perempuannya Mo Eversnow tidak bisa menunggu dan benar-benar membenci Tian Mingzi, maka meminta bantuan Master Lin Ming adalah kemungkinan besar. Tuan, ekspresi canggung mewarnai wajah Lin Ming. Dia meminum teh hujan kabut lagi dan berkata, aku pernah memiliki beberapa master sebelumnya, namun saat ini, sebagian besar dari mereka tidak bisa melawanku, sedangkan untuk master puncak Empyrean itu, kenyataannya dia tidak ada. Lin Ming memang pernah magang di beberapa master di masa lalu. Ada Mu Yuhuang dari Divine Phoenix Island, Fiery Feng dari klan Phoenix kuno, Huo Violenstone, dan banyak lainnya. Orang-orang ini bukan lagi tandingan Lin Ming. Namun, saat Lin Ming mengatakan ini, wajah Mo Brightmoon berubah seperti tanda kecil dalam simbol rahasia dewa. Dia memandang Lin Ming seolah dia orang aneh. Mo Brightmoon tidak merespon untuk waktu yang lama. Kamu tidak memiliki master. Apakah Anda sendiri yang berkultivasi hingga tingkat saat ini? Sebagian besar, iya. Lin Ming merentangkan tangannya. Saya menciptakan Master Empyrean untuk memberikan perlindungan bagi diri saya sendiri. Kekuatanku sedikit terbatas saat ini jadi aku khawatir akan ada beberapa orang dengan niat gelap terhadap rahasia di tubuhku. Dengan pencegahan dari Master Puncak Empyrean, lebih banyak orang akan ragu sebelum melakukan apapun. Jika saya benar-benar harus mengatakan bahwa saya memiliki Master tingkat Empyrean, kenyataannya saya memilikinya, itu adalah Primordius Empyrean. Tapi dia telah hilang selama bertahun-tahun dan kemungkinan besar dia telah binasa. Adapun yang lain, ada juga Empyrean Divine Dream yang memberi saya arahan sekali, meskipun dia tidak terlalu mengarahkan saya. Kata-kata Lin Ming telah membuat Mo Brightmoon terdiam. Jika Lin Ming tidak memiliki Master Puncak Empyrean sejati, lalu bagaimana dia bisa berkultivasi hingga tingkat yang tidak normal? Lalu, jika kamu tidak memiliki Master, Tian Mingzi, bagaimana dia bisa mati? Mo Brightmoon berkata dengan susah payah saat dia perlahan pulih dari menerima kenyataan bahwa mungkin ada keberadaan mengerikan seperti Lin Ming. Lin Ming menegang sejenak. Dia memandang Mo Brightmoon. Meskipun dia tahu dia akan menganggap ini sulit untuk dipercaya, bahwa siapapun akan menganggap ini sulit untuk dipercaya, dia tetap berkata, sebenarnya, Tian Mingzi dibunuh olehku. Dengan ini, Mo Brightmoon hampir mengeluarkan seteguk darah. Apa katamu? Apakah ada yang lebih absurd dari ini? Lin Ming adalah seorang pemuda dengan budidaya kurang dari 60 tahun, namun dia telah membunuh Raja Dunia Agung. Meskipun Mo Brightmoon percaya bahwa Lin Ming bukanlah seseorang yang suka menyombongkan diri, dia masih merasa ini terlalu sulit dipercaya. Untungnya,
Lin Ming terus menjelaskan, saya tidak menjatuhkan Tian Mingzi sendirian. Itu karena Tian Mingzi terluka sebelumnya. Lebih tepatnya, saya memancingnya ke zona kematian absolut dan menggunakan susunan pembunuhan di dalamnya untuk melukainya dengan parah dan kemudian membunuhnya pada titik terlemahnya. Meskipun Lin Ming menjelaskan situasinya, Mo Bright Moon masih terkejut dan linglung. Memikatnya ke zona bahaya mutlak untuk membunuhnya. Lin Ming telah mengatakan ini semua dengan ringan, tapi bagaimana bisa begitu mudah? Zona bahaya semacam ini kemungkinan besar mematikan bagi Lin Ming juga, terlebih lagi, Mo Bright Moon memahami seperti apa metode Tian Mingzi. Dia adalah sosok yang jahat dan penipu, jadi bagaimana dia bisa mudah ditipu? Dan bagaimana dia bisa dengan mudah dibunuh oleh orang lain? Apa? Zona bahaya apa itu? Mo Bright Moon merasa seolah-olah dia telah menghabiskan persediaan keheranannya seumur hidup. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi monster di depannya ini. Punggung Bukit Penguburan Dewa. Punggung Bukit Penguburan Dewa, Mo Bright Moon menghirup udara dingin. Dia pasti pernah mendengar tentang zona bahaya ini sebelumnya. Itu adalah tempat di mana dikatakan bahkan Raja Dunia Besar pun bisa binasa dan hanya orang Empyrean yang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Lin Ming sebenarnya menggunakan medan zona bahaya di dalam God Burying Ridge untuk membunuh Tian Mingzi. Jika dia melakukannya maka dia pasti telah memilih tempat paling berbahaya di dalam God Burying Ridge, tapi bagaimana Lin Ming sendiri bisa membiarkan tempat itu hidup? Jika ada zona bahaya yang bahkan dapat melukai Tian Mingzi dengan parah, lalu bagaimana Anda hidup? Mo Bright Moon bertanya, tidak dapat memahami apa yang terjadi. Itu, ceritanya panjang. Alasan utamanya adalah aku dengan sempurna melewati ujian di masa lalu dan memperoleh beberapa informasi tertentu tentang God Burying Ridge, dan ketika aku dipaksa masuk ke Tragic Death Valley oleh Tian Mingzi, hal itu membuatku memahami beberapa hal, memberiku pemahaman tentang Tuhan. Susunan pembunuhan Burying Ridge. Kamu memasuki lembah kematian tragis. Rahang Mo Bright Moon hampir jatuh. Ketidakpercayaan mewarnai wajahnya. Kamu bilang kamu memasuki Tragic Death Valley. Lembah kematian tragis yang tak seorang pun berhasil kembalikan selama 10 miliar tahun. Mo Bright Moon tahu betapa mengerikannya tempat Tragic Death Valley, itu adalah inti dari God Burying Ridge. Meskipun para Empyrean bisa dengan bebas masuk dan keluar dari God Burying Ridge, jika mereka memasuki Tragic Death Valley, mereka tetap tidak akan bisa kembali, apapun yang mereka coba. Ada beberapa rumor bahwa Empyrean Divine Mist mungkin telah memasuki Tragic Death Valley dan tidak bisa keluar. Meskipun ini hanya legenda, itu masih cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya lembah kematian tragis. Seharusnya hanya ada satu Tragic Death Valley, Lin Ming menggosok hidungnya. Bahkan dia merasa ini terlalu keterlaluan. Rata-rata orang akan menganggap ini terlalu sulit untuk diterima. Petik 2, Mo Bright Moon sudah lama kehilangan kata-kata. Ketika Lin Ming mengatakan dia telah memasuki Tragic Death Valley dan kemudian kembali, Mo Bright Moon tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, setelah mempelajari begitu banyak hal baru yang mengejutkan, dia menjadi mati rasa. Kamu bilang, kamu dipaksa masuk ke lembah kematian tragis oleh Tian Mingzi dan kemudian setelah kamu pergi, kamu memancingnya ke zona bahaya dan malah membunuhnya. Mo Bright Moon bergumam, merangkum apa yang telah terjadi. Ya, Lin Ming mengangguk. Tian Mingzi adalah orang yang licik dan jahat, jadi bagaimana dia bisa ditipu olehmu? Mo Bright Moon bertanya. Lin Ming berkata, dia pikir dia bisa membunuhku. Terlebih lagi, dia tidak punya pilihan selain membunuhku. Jadi meskipun dia tahu bahwa dia sedang menuju ke zona bahaya, dia tidak punya pilihan selain terus memburuku. Situasi pada saat itu sangat istimewa. Mengenai masalah dikejar oleh Tian Mingzi, Lin Ming tidak menyembunyikan apapun dari Mo Bright Moon. Dia menjelaskan kepadanya seluruh proses, termasuk keadaan saat Tian Mingzi mengejarnya serta rute pelariannya diblokir sehingga dia tidak punya pilihan selain mencoba membunuhnya. Lin Ming bahkan menjelaskan tentang Pangeran Kekaisaran Naki, pembunuhan Edge Empyrean setengah langkah, dan pembangkit tenaga listrik Raja Dunia, Tuan Zhou, semua orang yang mencoba membunuhnya dan akhirnya malah mati. Saat Mo Bright Moon mendengarkan ini, bibirnya bergerak-gerak. Dia mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya sambil mendapatkan kembali ketenangannya, perlahan mencerna semua yang dikatakan Lin Ming. Menurut apa yang dikatakan Lin Ming, ketika dia masih berada di alam transformasi ilahi dia dikejar oleh sejumlah Raja Dunia. Kemudian, Lin Ming dipaksa masuk ke lembah kematian tragis di mana ia menerobos ke alam Dewa Ilahi. Setelah dia pergi, dia membunuh beberapa Raja Dunia setengah langkah, Raja Dunia, dan Empyrean setengah langkah. Selama waktu ini, Lin Ming telah menggunakan susunan pembunuhan untuk bermain-main dengan semua orang ini, menggunakan segala macam trik dan skema untuk membunuh mereka secara perlahan. Selama proses ini, kekuatan, kemauan, penilaian, mentalitas, pandangan ke depan, kemampuannya beradaptasi, semuanya sangat diperlukan. Setelah itu, Lin Ming hampir dikalahkan oleh Tian Mingzi. Meskipun Tian Mingzi telah bertarung dengan setiap trik di lengan bajunya, memaksa Lin Ming menemui jalan buntu demi jalan buntu, Lin Ming masih menerobos batas-batasnya dan membuka 9 bintang Istana Dao. Akhirnya, dia membunuh Tian Mingzi. Seperti ini, segala sesuatu yang mencoba membunuhnya akhirnya dibunuh olehnya. Setelah memikirkan semua kejadian yang terjadi, Mo Bright Moon menjadi tenang. Tatapannya mantap saat dia melihat ke arah Lin Ming, dan dia berpikir dalam hati, kakak, monster macam apa yang kamu temukan? Saat Mo Bright Moon berbicara, dia perlahan membuka cadarnya.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.